Ready. Fight. 2256. Damar mendengarkan siaran radio Riven di dalam mobil. Lalu sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Di pusat kota Galanos terdapat sebuah bangunan yang mirip seperti mercusuar. Tepat di bawah mercusuar itu ada sekelompok orang yang sedang mendarat di sana saat ini. Sedangkan Damar langsung terbang ke atas mercusuar tersebut. Ketika dia tiba di puncak, dia melihat Bizu dan yang lain sedang berdiri di sana. Damar pun langsung pergi menghampiri mereka di bawah. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Bizu memandang ke arah langit dan membalas dengan tenang, menunggu rombongan Agreya datang ke sini. Damar tercengang. Kota Galanos saat ini telah diambil alih, sehingga Agreya dan yang lain bisa merasakan keberadaan mereka dan kemungkinan besar akan datang untuk melakukan penyerangan. Jika Istana Langit mengerahkan seluruh kekuatannya, maka kita terpaksa harus mundur, seru Avires pada saat itu. Itu akan sangat mengerikan kalau Istana Langit mengerahkan semua kekuatan mereka. Tapi jika mereka hanya mendatangkan sebagian orang saja, maka kita tidak akan membiarkan mereka kembali lagi ke Istana Langit. "Apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu?" tanya Lilia kepada Damar. Damar menganggukkan kepalanya. "Apakah kalian tidak melihatnya tadi? Aku menerbangkan dia ke langit lalu meledakkan tubuhnya." Talia berkata dengan ekspresi takjub, "Mungkin lokasinya terlalu jauh, jadi kami tidak bisa melihatnya." Damar terdiam sejenak, lalu dia tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa. Masih banyak manusia brengsek yang bisa aku jadikan bahan bakar kembang api." Setelah itu, dia terbang dan mendarat di atas dengan tangguh. Namun Damar dan teman-temannya merasa terkejut karena tidak ada satu orang dari Istana Langit yang langsung datang menghampiri mereka. Setelah mereka menunggu selama 2-3 hari, tidak ada satupun orang dari Istana Langit yang memutuskan untuk datang ke kota Galanos. Selama 3 hari ini, mayat dari Raja Orcs digantung di pusat kota Galanos. Kemudian berita bahwa kota tersebut telah jatuh dalam genggaman Riven pun juga menyebar dengan sangat cepat. Pada hari keempat, Kaisar Pemersatu mengirim utusan untuk bernegosiasi bersama dengan Riven. Si utusan itu bersikap angkuh dan sombong saat meminta Riven untuk menyerahkan dirinya kepada Kaisar Pemersatu. Lalu si utusan langsung ditampar dengan sangat keras oleh Riven. Riven langsung memberi perintah kepada Kaisar Pemersatu untuk segera pergi dari kota ini. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya akan menguasai daratan Oetir. Oleh karena itu, sepertinya pertempuran sudah pasti akan terjadi di antara kedua belah pihak. Semua itu tentu saja tidak ada hubungannya dengan Damar. 5 hari kemudian, seluruh kota Galanos benar-benar sudah tampak kosong dan tidak berpenghuni. Namun orang-orang dari Istana Langit sama sekali belum datang. Damar, Talia, Lilia, Yani, serta Wendy diam-diam pergi meninggalkan kota Galanos. Mereka menggunakan sayap terbang dan langsung pergi menuju ke arah laut dengan kecepatan tertinggi. Mereka berlima berencana kembali ke negara Blaze melalui jalur air dengan menaiki kapal. Kemudian mereka akan menaiki sebuah pesawat terbang dari bawah tanah negara Blaze untuk pergi menuju Istana Langit. Mereka sama sekali tidak menghemat energi Stone karena alasan ini. Ketika mereka pergi ke Pulau Iblis untuk kedua kalinya, mereka mengambil cukup banyak energi Stone dari sana. Jumlah energi Stone tersebut sudah sangat cukup untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. 3 hari kemudian, rombongan Damar tiba di sebuah pesisir pantai. Setelah itu, mereka akan menghabiskan beberapa waktu di atas kapal untuk tiba di tujuan mereka. Damar dan teman-temannya telah berpisah dari rombongan Damar. Jadi mereka masih melakukan penyamaran agar keberadaan mereka tidak terungkap. Ketika mereka tiba di pelabuhan, mereka naik ke atas kapal dan menghabiskan waktu selama 10 hari untuk melewati selat yang sangat luas. Lalu mereka akhirnya tiba di sebuah pelabuhan di dekat lautan kabut. Permukaan tanah di negara Blaze masih sedikit panas. Tetapi saat Damar menginjakkan kakinya lagi di tempat ini, dia merasakan suatu perasaan yang sangat familiar. Ini adalah tempat pertama dari daratan Magna setelah mereka keluar dari daratan Lordsok. Ditambah lagi, hubungan mereka dengan keluarga kerajaan negara Blaze juga sangat baik. Saat mereka turun dari kapal, Damar merasa sedikit aneh. Di pelabuhan itu ada banyak sekali orang yang terlihat sangat sibuk. Namun hal yang membuat mereka terkejut adalah penduduk dari ras raksasa sedang menegur sambil berteriak. Selain itu, mereka juga memegang beberapa senjata dan cambuk di tangan mereka masing-masing. Sedangkan para penduduk ras kerdil terus bekerja tanpa henti bagaikan seorang budak.
Sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi di negara Blaze, ucap Lilia sambil mengernyitkan dahinya. Kita sudah tidak ada di tempat ini selama beberapa waktu terakhir. Daratan Magna pasti mengalami perubahan struktur yang sangat drastis. Negara Kalis telah kehilangan 2 orang di tingkat dewa atas, jadi seharusnya mereka tidak menjadi lawan dari negara Blaze. Seru Damar, apa mungkin Raja Api tewas dalam pertempuran di pegunungan Lagiri? Kemudian, raut wajah Lilia seketika berubah. Kita tidak tahu bagaimana keadaan Dainty dan Halko sekarang. Mereka langsung pergi menuju pelabuhan. Kapal yang mereka tumpangi merupakan kapal pengangkut. Selain mereka, di atas kapal itu juga ada beberapa awak kapal. Semua awak kapal saat ini sedang menurunkan muatan kapal dan akan segera kembali ke atas kapal secepat mungkin. Mereka sepertinya tidak ingin menginjakkan kaki di tempat ini. Sedangkan Damar dan teman-temannya justru tidak merasakan apapun. Mereka berlima langsung pergi melewati pelabuhan dan berencana pergi ke dalam kota untuk menanyakan situasi di tempat ini. Namun ketika mereka baru saja ingin melangkahkan kaki, sebuah suara yang berat terdengar di telinga mereka. Kalian berlima, apa yang kalian lakukan di sini jika tidak pergi bekerja? Pertanyaan itu belum selesai, tetapi sebuah cambuk langsung diarahkan ke arah Damar. Plak, Damar menahan cambuk itu dan berkata dengan dingin, aku bukan budak di tempat kalian ini. Dasar budak kurang ajar, ternyata kamu masih berani membangkang. Teriak si penduduk ras raksasa itu. Semuanya, seret mereka ke alat pemenggal kepala dan potong kepala mereka semua. Dalam sekejap, beberapa orang ras raksasa lainnya datang menghampiri mereka. Tubuh mereka semua benar-benar sangat tinggi, kira-kira sekitar 3-4 meter. Namun mereka tampak sangat aneh di mata Damar. Death Strangle. Damar langsung menggunakan jurus Death Strangle miliknya. Dalam sekejap, beberapa penduduk ras raksasa itu langsung dihabisi oleh Damar. Kamu harusnya bertanya mengenai situasi mereka, kenapa langsung dibunuh? Ucap Lilia. Kita pergi saja ke kota untuk mencari tahu. Balas Damar. Mereka mengabaikan beberapa orang yang ada di sana dan langsung pergi menuju ke kota. Ketika mereka tiba di kota, Damar merasa terkejut karena menemukan bahwa sebagian besar penduduk di dalam kota berasal dari ras raksasa. Seluruh bangunan pun juga telah berubah menjadi sangat tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat tinggal para ras raksasa. Kota ini, sepertinya telah jatuh dalam genggaman para ras raksasa, ucap Yani sambil mengernyitkan dahinya. Damar mengangguk setuju. Sepertinya memang begitu. Lupakan saja, seru Lilia. Kita lebih baik pergi ke kota Holyfire terlebih dahulu untuk bertemu dengan Dainty. Lalu kita tanyakan situasi kota ini kepada dia, dan semuanya akan menjadi jelas. Namun Damar menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menunggu begitu lama sekarang. Dia langsung mengendalikan seseorang dengan menggunakan karakteristik jiwanya. Kemudian dia membawa orang itu ke tempat yang sepi dan tidak berpenghuni. Damar menatap orang itu dengan angkuh dan bertanya, mengapa semua penduduk ras raksasa ada di tempat ini? Kenapa ras kerdil dijadikan budak di rumah mereka sendiri? Orang itu menjawab dengan tatapan kosong, itu karena tempat ini sudah jatuh ke tangan negara Kalis. Bersambung, 2257. Negara Kalis. Damar mengernyitkan dahinya. Bukankah Raja Negara Kalis sudah tewas? Bagaimana bisa negara Blaze jatuh ke tangan mereka? Raja Negara Kalis yang baru telah meminta bantuan kepada Kaisar Iblis. Lalu Kaisar Iblis ingin menguasai seluruh wilayah pegunungan Lagiri, tetapi negara Blaze tidak ingin menyerahkan diri mereka. Negara Blaze saat ini hanya memiliki 3 kota yang tersisa. Kota Holyfire pun juga sudah dikepung. Beberapa hari lagi, negara Blaze akan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Jelas orang itu, tapi ada banyak penduduk negara Blaze yang sedang bersembunyi di bawah tanah saat ini. Mendengar sampai di sini, raut wajah Damar sedikit berubah. Memang benar, mereka tidak begitu mengetahui jelas tentang situasi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Setelah pertarungan di pegunungan Lagiri, mereka terus melarikan diri untuk bertahan hidup, karena itu mereka hanya mengetahui beberapa berita tertentu, contohnya orang-orang seperti Kaisar Gurun dan Kaisar Pemersatu. Sedangkan Damar memang tidak tahu Kaisar Iblis ini adalah orang yang seperti apa. Hanya saja, orang ini berani mengaku dirinya sebagai Kaisar, lalu keluar pada saat ini ke permukaan dan ingin memerintah seluruh pegunungan Lagiri. Orang ini, pasti merupakan orang yang berada di tingkat ekstrim level step 3. Selain itu, Damar juga tidak pernah menyangka,
negara Blaze, sekarang ini hanya tersisa 3 kota saja. Kota Holy Fire sekarang ini sedang dikepung. Begitu kota Holy Fire dihancurkan maka negara Blaze juga akan langsung binasa. Bahkan ada kemungkinan bahwa para ras kerdil yang hidup di dunia bawah tanah juga tidak akan bisa melanjutkan kehidupan mereka. Kelihatannya kita harus secepat mungkin menuju ke kota Holy Fire. Talia menarik napas dalam-dalam. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, kita gunakan Skywings untuk terbang dan bergegas ke sana saja. Beberapa orang menentukan arah mata angin sejenak lalu melebarkan sayap Skywings. Dengan cepat mereka terbang ke arah kota Holy Fire. Kali ini mereka benar-benar meningkatkan kecepatan mereka sampai paling maksimal. Bahkan Damar mengambil inisiatif untuk menggunakan karakteristik angin dan membantu mereka semua. Dalam keadaan yang seperti ini, ketika langit berubah menjadi gelap, mereka akhirnya mencapai daerah di sekitar kota Holy Fire. Dari kejauhan, mereka masih dapat melihat sekumpulan api membara di pusat kota Holy Fire. Bahkan ketika malam hari, juga tetap mereka cahaya. Di sekitar kota Holy Fire terdapat sebuah parit besar yang mengelilingi kota. Pada saat ini, jembatan yang digunakan untuk menuju ke kota Holy Fire semuanya sudah diledakkan sampai hancur. Kota Holy Fire telah menjadi kota yang terisolasi. Sedangkan Damar dan yang lainnya menyadari, di pinggiran kota Holy Fire terdapat beberapa pasukan. Pakaian yang dikenakan para pasukan ini semuanya berwarna hitam dan dapat terlihat sedikit aura jahat di sekitar mereka. Bagaimana? Tanya Talia sambil memandang ke arah Damar. Damar mengaktifkan karakteristik jiwa miliknya dan berkata, ada sekitar ratusan ahli bela diri tingkat dewa dalam jangkauan yang bisa aku rasakan. Si Kaisar Iblis ini sepertinya telah membentuk pasukan yang skalanya cukup besar. Ayo kita masuk ke dalam kota dan melihat keadaannya. Setelah mereka berdiskusi, mereka melayang sekali lagi, langsung terbang melewati sungai dan muncul di langit di atas kota Holy Fire, mengambil jalur lurus menuju ke Istana Kekaisaran. Kota Holy Fire, di dalam istana, rambut Raja Api bahkan sudah menjadi berwarna putih. Selama beberapa tahun ini, sejak Kaisar Iblis mengumumkan bahwa dia akan memerintah Pegunungan Lagiri, dia terus berada di bawah tekanan yang besar. Sebenarnya, dia juga tidak keberatan meskipun Kaisar Iblis ingin memerintah seluruh Pegunungan Lagiri. Bagi dirinya sekarang ini, siapapun yang menguasai Pegunungan Lagiri sudah tidak begitu penting lagi. Dia juga bersedia untuk menyerah tunduk di bawah orang itu. Tetapi, Kaisar Iblis justru mengajukan sebuah permintaan yang tidak dapat dia setujui. Karena itu, Kaisar Iblis memilih untuk berperang. Dalam keadaan di mana sebagian besar orang-orang di Pegunungan Lagiri telah dikendalikan oleh pemerintahan Kaisar Iblis, hari-hari di negara Blaze menjadi sangat sulit. Setelah beberapa tahun lewat, hanya tersisa 3 kota saja dan berada di ambang keruntuhan. Di bawah Istana Kekaisaran, Dainty mengerutkan bibirnya dan berkata, Ayah, aku ingin bertempur bersama denganmu. Meskipun akan mati, aku juga ingin tetap bersamamu. Kamu harus mendengarkan kata-kataku. Nada suara Raja Api terdengar tenang lalu berkata, bersembunyilah di kota bawah tanah sana. Letak kota itu berada 10.000 meter di bawah tanah. Semua pintu masuk juga tersembunyi dengan baik sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Kamu bersembunyi di sana, tunggu sampai Damar dan yang lainnya kembali. Setelah itu kamu harus membalaskan dendam kami pada mereka. Kalau begitu, kamu harus ikut bersembunyi bersama kami. Paman Pendekar Pedang juga ikut. Dainty melihat ke arah Pendekar Pedang yang sedang mengenakan topeng itu. Pendekar Pedang tidak mengatakan apapun. Sedangkan Raja Api justru tersenyum kecil dan berkata, aku ini Raja Negara Blaze. Aku hanya dapat mati membela apa yang tersisa dari negara ini. Jika kamu mati, maka tidak akan ada lagi yang tersisa. Ujar Dainty. Raja Api tersenyum sejenak. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia langsung menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, siapa? Shoot, shoot, shoot. Dari luar pintu, satu persatu sosok orang mulai mendarat di tanah. Lalu setelah itu terdapat sebuah bayangan. Mereka langsung memasuki ke dalam Istana Kekaisaran. Tidak perlu menunggu lama, kami sudah datang. Suara Damar yang tenang tiba-tiba terdengar bergema. Begitu melihat Damar dan yang lainnya, Dainty langsung sangat gembira. Dia buru-buru menyapa mereka dan berkata, Damar, apa benar ini kamu? Kami baru saja membicarakan tentang kamu, tidak disangka kamu langsung muncul di sini. Raut wajah Raja Api juga menunjukkan kegembiraan.
Damar telah menciptakan banyak keajaiban dunia. Seorang dengan kekuatan tingkat dewa atas dapat membunuh tingkat ekstrim level step 2. Kekuatan yang semacam ini cukup untuk membuat siapapun merasa takut. Kemunculan Damar memberi Raja Api secercah harapan. Tapi kemudian, dia mengingat tentang Kaisar Iblis secara keseluruhan. Di wajahnya, lagi-lagi muncul sebuah senyuman masam. Kaisar Iblis adalah eksistensi yang berada di ekstrim level step 3. Ini baru berlalu 5 tahun saja. Dia berpikir meskipun Damar menjadi semakin kuat, tapi juga tidak akan bisa mengalahkan orang-orang pada tingkat ini. Extreme Level Step 3. Dewa utama tidak muncul, Hesperos tewas dalam pertempuran. Orang-orang ini sudah termasuk sebagai orang-orang yang paling kuat di dunia, tidak ada tandingannya lagi. Damar tersenyum sedikit lalu menepuk kepala Dainty pelan. Dia masih belum sempat mengeluarkan pernyataan apapun, Lilia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kalian ini, apa yang terjadi pada kalian? Kenapa semua orang tampaknya sedikit melemah dan raut wajah semuanya pucat pasi?" Raja Api tersenyum masam sejenak lalu berkata, "Kalian harusnya juga sudah mendapat informasinya. Negara Blaze, kota Holy Fire, sedang dikepung oleh Kaisar Iblis. Dalam menghadapi kota Holy Fire kita ini, si Kaisar Iblis itu bertindak dengan sangat berhati-hati. Sebelum memiliki kepastian mutlak, dia tidak akan memilih untuk menyerang." Setelah mengatakan sampai di sini, dia merenung sejenak kemudian berkata, "Tapi setiap hari, di malam hari, dia akan mengalirkan aura iblis masuk ke dalam kota. Sebagian besar orang dalam kota tidak dapat menahan aura iblis ini. Meskipun kita dapat melawannya, tapi, lama-kelamaan juga akan menjadi melemah." Aura iblis. Damar mengerutkan keningnya lalu bertanya, "Apaan itu?" "Sama seperti Dao Iblis," ujar Raja Api, seni bela diri yang diikuti oleh Kaisar Iblis adalah Dao Iblis. Selain itu, orang ini juga memiliki karakteristik unik. Dia adalah orang yang mencapai Extreme Level Master di kedua Dao miliknya. Dalam hal seni bela dirinya, dia sudah mencapai tingkat Extreme Level Step 3. Dia sangat kuat sampai tidak tertandingi dan juga tidak kenal kata ampun. Bersambung, 2258. Lilia mengangkat salah satu tangannya lalu beberapa aliran karakteristik vitalitas memasuki tubuh beberapa orang yang ada. Raut wajah Dainty sedikit berubah lalu bertanya, "Kamu sudah mencapai tingkat dewa atas." Setelah mengatakan itu, sebuah ekspresi kecemburuan yang tidak tertandingi muncul di wajahnya. Setelah lewat waktu 5 tahun, kekuatan dia masih berada di tingkat dewa bawah. Lilia mengangguk-anggukkan kepalanya, sedangkan Damar terus membuka mulut dan berkata, "Kalian tidak memilih untuk tunduk padanya. Extreme Level Step 3 memang tidak dapat dilawan." "Benar sekali," ujar Raja Api, "jika bukan karena adanya pendekar pedang, kita juga pasti sudah hancur sejak lama." Dia menunjukkan senyuman pahit lalu berkata, "Sedangkan kami bukannya tidak bermaksud untuk tidak tunduk, hanya saja kami tidak dapat menyetujui permintaan dari Kaisar Iblis." "Memangnya apa yang dia minta?" tanya Damar sambil mengerutkan kening. Permintaannya adalah, setelah tunduk padanya, bayi-bayi yang lahir setiap tahunnya, orang-orang yang memiliki bakat bagus, semuanya harus dikorbankan untuk dia demi bisa membantu dia untuk berkultivasi. Ujar Raja Api, dia adalah orang yang melatih Dao Iblis, dia menggunakan orang-orang sebagai penambah nutrisi. Pupil mata Damar langsung menyusut. Seni bela diri Dao Iblis ini selama ini memang terus ada. Dan umumnya, orang-orang yang melatih seni bela diri ini sangat brutal. Ini sedikit berbeda dengan Dao pembunuh. Seni bela diri ini dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Orang yang berlatih seni bela diri ini, akan menyebabkan akhir yang menyedihkan di dunia manusia. Bahkan Titan saja hanya bisa disebut sebagai jahat, tidak bisa disebut sebagai iblis. Dao Iblis memang terlalu kejam dan tidak berperasaan. Dan ini juga hal yang tidak dapat diterima oleh dunia. Di dunia asal Damar dan yang lainnya, tidak ada orang yang mengikuti seni bela diri ini. Sebagian besar tempat yang mempelajari hal ini, begitu ditemukan pasti akan langsung dihapus dari dunia. Hal yang sama juga berlaku di dunia ini, hanya saja tidak ada yang dapat mengira bahwa dunia di bawah kendali dewa utama. Tanpa dia ketahui, ada orang yang diam-diam mengembangkan seni bela diri ini sampai ke tingkat Extreme Level Step 3. Atau mungkin bisa dibilang, ini adalah apa yang disetujui oleh dewa utama. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, permintaan yang seperti itu, memang tidak dapat disetujui. Raja Api juga menarik napas dalam-dalam dan berkata,
tapi untungnya adalah sebagian besar warga yang ada sudah memasuki ke kota bawah tanah. Kita dan Raskerdil memilih bekerja sama dan sekarang ini kerjasama ini akhirnya menjadi efektif. Hanya saja, sejumlah besar orang bersembunyi di bawah tanah, tapi sumber daya yang ada di bawah tanah juga tidak dapat bertahan terlalu lama. Kalian kenapa tidak bersedia bersembunyi di bawah juga? Tanya Damar. Raja Api tersenyum kecil dan berkata, aku adalah raja dari klan Blaze. Kota Holy Fire adalah tempat suci kami. Ingin memadamkan api suci abadi. Itu hanya dapat dilakukan setelah aku mati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar dan berkata, kalian semua datang kemari, harusnya demi pesawat-pesawat yang ada di dunia bawah tanah itu, kan? Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Kalau begitu, kalian bersembunyi saja dahulu selama 10 hari atau setengah bulan. Lalu setelah itu kalian baru kendarai pesawat itu keluar. Akan ada sungai bawah tanah yang mengalir menuju ke laut. Ujar Raja Api dan melanjutkan, pada saat itu, kalian dapat pergi. Pergi, raut wajah Damar sedikit berubah lalu berkata, kenapa harus pergi lewat dari bawah tanah? Bagaimana kekuatan si Kaisar Iblis ini? Dao Iblis, terus terang, Dao ini adalah jalur yang melenceng, termasuk Dao yang jahat. Pada saat ini, pendekar pedang menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika dibandingkan dengan ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 pada umumnya, dia tidak begitu kuat, tapi dia memiliki salah satu karakteristik unik yaitu karakteristik hantu. Di tangannya juga terdapat banyak hantu yang berada di tingkat ekstrim level step 2. Raut wajah Damar perlahan-lahan berubah. Karakteristik hantu, dia tidak menyangka bahwa orang ini ternyata memiliki karakteristik yang seperti itu. Kalau begitu, dia setara dengan ahli bela diri ekstrim level step 3 yang lebih lemah ya. Ujar Damar, kapan mereka bermaksud menyerang ke dalam kota? Dainty lalu berkata, menelah dari kata-kata mereka, sepertinya besok mereka akan menyerang. Sekarang, semua warga kota telah masuk ke dunia bawah tanah. Selain para tentara, ayahku sudah mempersiapkan diri untuk bertarung sampai kedua pihak mati. Ahli bela diri tingkat dewa mereka cukup banyak. Raja Api mengerutkan keningnya sejenak lalu berkata, Damar, resiko dari masalah ini sangatlah besar. Lebih baik kalian tidak terlibat dalamnya. Damar menyeringai senang dan berkata, masalah ini ya, aku tentu saja harus ikut berpartisipasi dalam masalah ini. Dalam beberapa tahun ini, aku mengalami sedikit terobosan. Waktu ini sangat pas sekali. Aku ingin melihat, apakah aku dapat membunuh seorang ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Begitu mendengar kata-kata Damar barusan, ekspresi beberapa orang sedikit tercengang. Bukankah 5 tahun yang lalu kamu baru mencapai tingkat dewa atas? Itu artinya, selama 5 tahun ini, kamu sudah mencapai tingkat ekstrim level master. Tanya Raja Api dengan mata terbelalak dan mulut yang terbuka lebar. Damar tersenyum sedikit lalu berkata, ya. Extreme level step 1, aku seharusnya memiliki sedikit kepercayaan diri dalam menangani ahli bela diri tingkat extreme level step 3 yang biasa. Raja Api tercengang, dia memandang ke arah Damar dan bertanya, apa itu benar? Tapi, Damar langsung menyela kata-kata Raja Api dan berkata, karena itu, besok biarkan saja aku mencoba bertarung melawan orang itu. Dengan begitu kita akan tahu jawabannya. Di sebelah, di bawah topeng milik pendekar pedang terdapat sedikit perasaan terkejut. Pada detik ini, dia akhirnya dapat mengerti mengapa Hesperos mempertaruhkan harapannya pada Damar. Ketika pertama kali bertemu dengan Damar, dia masih seorang ahli bela diri tingkat Dewa Tengah. Begitu bertemu lagi dengan Damar adalah pertarungan di Pegunungan Lagiri, saat itu dia memasuki tingkat Dewa Atas, berhasil membunuh Extreme Level Step 2. Waktu 5 tahun telah berlalu, dia memasuki tingkat Extreme Level, bahkan merupakan tingkat Extreme Level Step 1. Tingkat kecepatan perkembangan yang seperti ini, benar-benar membuat orang merasa menakutkan. Apakah dia sama sekali tidak memiliki hambatan apapun? Raja Api masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Damar yang begitu bersemangat untuk mencoba, di dalam matanya juga mendadak membara api harapan dan berkata, kalau begitu, kamu coba saja besok hari. Besok kita akan membuka kota dan menyambut kedatangan musuh. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana cara kalian bertahan sebelum-sebelumnya? Umumnya kami bergantung pada pendekar pedang. Raja Api berkata sambil melihat ke arah pendekar pedang yang berada di sebelahnya. Damar menatap ke arah pendekar pedang dengan tatapan heran lalu bertanya,
bukankah kamu berada di tingkat dewa atas? Dia ingat bahwa pendekar pedang hanya seorang ahli bela diri yang kemampuannya berada di tingkat dewa atas saja. Ketika pertempuran di pegunungan Lagiri, dia bahkan pernah dilukai oleh Hesperora sekali. Tapi pendekar pedang justru tampaknya tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan dari Damar. Dia membalikan badan dan pergi begitu saja. Masih sama seperti dulu. Damar dipaksa untuk menyerah dan tersenyum canggung. Dainty justru benar-benar melihat sebuah harapan. Dia menarik tangan Lilia dan berkata, "Ayo, aku akan membawa kalian ke tempatku untuk beristirahat. Hari ini istirahatlah dengan baik. Besok akan bertarung, aku juga akan ikut bergabung. Jujur saja, kamu ini ingin makan makanan yang aku buat, kan?" Tanya Lilia sambil tersenyum kecil. Wajah cantik Dainty itu menunjukkan ekspresi sedikit malu-malu, kemudian dia menganggukkan kepalanya. Setelah kembali ke rumah Dainty, Lilia masuk untuk memasak, sementara Damar sedang duduk bersama dua kakak beradik Dainty dan Halko. "Kira-kira bagaimana kekuatan lawan kita itu?" tanya Damar. Bersambung, 2259. Dalam pertarungan kali ini, pasukan lawan berjumlah sekitar 300.000 orang, dan semuanya adalah ahli bela diri tingkat Undying Flame. Ahli bela diri tingkat dewa ada sekitar 95 orang. Selain itu, masih ada Kaisar Iblis yang juga akan datang sendiri. Paman pendekar pedang yang mengatakannya. Ujar Dainty, Kaisar Iblis itu, sebenarnya adalah orang yang diam-diam dilatih dengan persetujuan Dewa Utama. Jika lihat seperti ini, dia juga termasuk orang milik Dewa Utama. Damar tercengang sejenak, kemudian baru mengangguk-anggukan kepalanya lalu berkata, "Untuk apa Dewa Utama melatih orang ini?" Menurut kata-kata Paman Pendekar Pedang, Dewa Utama ingin melihat kecepatan dan batas dari kultivasi Dao Iblis itu. "Anggap saja sebagai sebuah eksperimen," ujar Dainty, "hanya saja aku juga tidak begitu mengerti ketika mendengarnya." "Paman Pendekar Pedang kalian itu sepertinya sangat misterius ya?" tanya Damar. "Aku juga tidak tahu. Ayahku tampaknya juga tidak tahu banyak tentangnya. Yang penting dia memperlakukan kita dengan baik. Itu saja sudah cukup." Dainty berkata sambil tertawa senang. Gadis satu ini berpikir cukup positif juga. Dainty lanjut berkata, "Kaisar Iblis ini akan secara pribadi memimpin pasukan datang. Dia masih memiliki ratusan hantu yang berada di tingkat dewa. Untuk pihak kita, jika dihitung seluruhnya, juga hanya ada 73 orang ahli bela diri tingkat dewa saja. Sedangkan pihak lawan adalah hantu dengan tingkat ekstrim level step 2, dan hantu tingkat ekstrim level master. Jika dihitung totalnya berjumlah sekitar 7 orang. Benar-benar sangat merepotkan." Dainty berkata dengan wajah sedih seakan mau menangis. "Tidak ada masalah." Pada saat ini, Wendy tersenyum sedikit lalu berkata, "Besok aku akan menyelesaikan seluruh ahli bela diri tingkat dewa pihak lawan hanya dalam sekejap mata." Wendy yang sekarang ini sudah memasuki ekstrim level. Jika kekuatannya dikombinasikan dengan karakteristik jiwa milik Damar, memang akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan, tampaknya, para tingkat dewa atas juga dapat dibunuh hanya dalam sekejap saja. Hanya saja, pihak lawan memiliki karakteristik hantu. Membunuh orang-orang ini, mungkin juga tidak dapat menyelesaikan pertempuran secara sepenuhnya. Mereka sudah pernah melihat betapa mengerikannya orang yang memiliki karakteristik hantu. Hanya dengan dia sendirian saja, sudah setara dengan memiliki 1000 pasukan. Atau, mungkin akan jadi pilihan yang lebih baik lagi jika kita dapat membuat mereka pingsan dan kehilangan kemampuan tempur mereka. Ujar Damar. Wendy mengangkat bahunya dengan sikap acuh tak acuh lalu berkata, "Aku terserah saja. Nanti, pada saat itu kamu tentukan saja sendiri. Bahkan ahli bela diri tingkat ekstrim level master saja belum tentu dapat menahan diri dari teknik fana milikku. Nanti pada saatnya tiba, karakteristik jiwa milikmu diaktifkan. Mereka secara alami tidak akan bisa bangun lagi." Damar menganggukkan kepalanya. Pada saat ini juga, Lilia juga datang sambil membawa makanan. Mereka semua makan beberapa hidangan dengan singkat, setelah itu baru pergi tidur. Keesokan harinya, pagi hari, Damar terbangun karena kaget akan suara raungan yang keras. Damar datang menuju ke tengah halaman. Dainty sudah mengenakan sebuah baju zirah. Di tangannya dia sedang memegang sebuah pedang panjang lalu berlari keluar dengan tergesa-gesa. "Apa perang sudah dimulai?" tanya Damar. "Orang-orang dari pihak lawan sudah mulai menyeberangi sungai," ujar Dainty.
ayahku dan yang lainnya sudah sampai di garis depan. Mereka sudah siap membuka kota untuk menyambut musuh. Ayo pergi. Damar juga tidak lagi ragu-ragu. Mereka sekelompok bergegas menuju ke arah tembok kota sana. Tidak berapa lama kemudian, mereka menemukan Raja Api dan mendarat di atas tembok kota. Mata mereka menatap lurus ke depan. Di depan, di atas parit lebar yang mengelilingi kota, air yang tidak habis-habisnya meluap naik dan mengeras menjadi es batu. Di bagian paling depan, sekelompok orang yang tampak seperti segerombolan zombie sedang bergegas melewati jembatan yang terbentuk dari es ini. Di bawah kaki Damar dan lainnya, pasukan dari negara Blaze telah membentuk formasi. Mereka siap menghadapi kedatangan musuh kapan saja. Wajah Raja Api tampak begitu kusut. Di atas permukaan es, ada sebuah bangunan yang sedang diangkut oleh ras raksasa yang jumlahnya cukup banyak. Di atas bangunan itu, terdapat sebuah pavilion yang ukurannya cukup besar. Si bodoh satu ini sedang meniru dewa utama, tanya Thalia sambil mengerutkan keningnya. Benar sekali, sama seperti ketika dewa utama muncul di pertempuran pegunungan Lagiri waktu itu. Si Kaisar Iblis ini juga melakukan hal yang sama seperti saat itu. Pada saat ini di atas itu, terdapat seorang pria yang wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya mengenakan pakaian hitam. Di tangannya dia memegang sebuah pisau panjang berwarna hitam lalu dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Raja Api, kenapa kamu masih saja melakukan ini? Dengan menyetujui permintaan yang kuberikan, kamu masih tetap merupakan Raja Negara Blaze ini. Kenapa kamu harus sampai mempertaruhkan nyawamu sendiri?" Raja Api menjawab dengan suara keras, "Kaisar Iblis, masih sangat sulit mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." Hehe, Kaisar Iblis tersenyum dingin lalu berkata, "Ternyata kamu masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Siapa yang membantumu? Siapa yang memberikan kepercayaan diri padamu? Yah, begini termasuk hal yang bagus juga. Aku akan mengambil negara Blaze darimu lalu menjadikan kamu sebagai salah satu hantu milikku." Sambil mereka saling sahut menyahut, tangannya perlahan-lahan menunjuk ke arah depan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Serang. Bunuh mereka." Sebuah raungan suara bergema menggelegar. Di depan sana, kelompok hantu yang terlihat seperti para zombie itu mulai melancarkan serangan menuju ke arah kota Holyfire. Es terus mengembun dan mengeras dan seluruh jembatan es itu jadi terlihat sangat kuat. Pada saat yang sama, lebih dari ratusan ahli bela diri tingkat dewa, dengan cepat bergegas maju ke depan. Raut wajah Raja Api menjadi dingin. Kemudian dia juga meraung, mengeluarkan pedang yang ada di tangannya, berteriak dengan keras, "Demi kejayaan negara Blaze. Bunuh!" Suara teriakan itu menembus ke langit dan juga tanah. Damar dan yang lainnya telah mengalami berbagai peperangan. Contohnya perang dengan skala besar seperti ketika di Eternal Planet dengan jutaan orang. Contoh lain, seperti di Pegunungan Lagiri, peperangan antara ratusan ribu ahli bela diri tingkat dewa. Tapi Damar justru sangat membenci perang, terutama perang yang terjadi di depan matanya. Di dunia ini, kebanyakan orang tidak bisa mengendalikan hasil dari perang yang ada. Tidak peduli berapa banyak orang yang ikut, semuanya hanyalah serdadu yang menjadi korban saja. Yang benar-benar menentukan kemenangan, selamanya hanyalah mereka-mereka yang berada di puncak dunia saja. Satu orang menang, maka pertempuran itu dimenangkan. Tapi di bawah peperangan, orang-orang ini masih harus maju menyerang dengan berani, tanpa memperdulikan nyawa mereka sendiri. Di atas tembok kota, terdapat puluhan ahli bela diri tingkat dewa yang melompat turun. Di antara orang-orang itu, juga termasuk Dainty dan Halko berdua. Di tangan Halko, dia sedang memegang sebuah golok. Dia melompat turun dari langit lalu bergegas menuju ke barisan terdepan. Bergerak, Damar bermaksud untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Dia langsung menghunuskan pedangnya. Hanya dalam sekejap, sekelompok orang juga bergegas melompat turun. Lilia tetap berdiri di atas tembok kota. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian salah satu tangannya terangkat. Dari tubuhnya, seutas demi seutas sinar cahaya berwarna hijau mulai muncul. Jumlahnya sangat banyak, saling bertumpuk satu sama lain, dan jumlahnya sudah tidak dapat dihitung lagi. Begitu melihat adegan satu ini, Raja Api memandang ke arah Lilia dengan tatapan heran. Lilia sepertinya berencana untuk merawat semua orang hanya dengan dirinya sendiri saja. Dia sudah berada di tingkat dewa atas. Tingkat dewa atas dari pemilik karakteristik unik, karakteristik vitalitas.
Keberadaan orang yang seperti ini, sudah cukup membuat hasil perang ini berbalik. Bersambung, 2260. Karakteristik vitalitas. Pada saat ini juga, di atas bangunan yang diangkut oleh ras raksasa itu, Kaisar Iblis mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini adalah Damar dan yang lainnya, kan?" Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi sedikit ketakutan. Dia segera melihat ke sekeliling, tapi dia sama sekali tidak menemukan sosok Bizu dan yang lainnya. Setelah itu dia baru merasa sedikit lega. Di paling depan, kecepatan Wendy sangat cepat bagaikan kilat. Dalam sekejap dia sudah melewati Hulko dan yang lainnya. Pada saat yang sama dia berkata dengan tenang, "Tunggu sebentar." Hulko sedikit tercengang, tapi sebagai orang yang sejak lahir sudah menjadi prajurit, dia segera mengangkat tangannya dan mengisyaratkan agar semua orang berhenti. Puluhan ahli bela diri tingkat dewa juga langsung berhenti pada saat ini. Sedangkan Wendy justru bergegas menyerang ke arah ratusan ahli bela diri tingkat dewa itu. Mung, lingkaran reinkarnasi yang mewakili karakteristik reinkarnasi tiba-tiba melayang keluar dari tubuhnya dan merekah. Dari tubuh Wendy, sebuah kekuatan secara langsung menyapu sekelilingnya. Orang yang berada di paling depan adalah ahli bela diri tingkat dewa. Kemudian di belakangnya adalah para hantu yang merupakan ahli bela diri tingkat dewa. Para hantu itu tidak memiliki kesadaran apapun, tapi para ahli bela diri tingkat dewa ini justru memiliki kesadaran. Di tubuh Wendy, aura yang menakutkan langsung menyebar. Extreme level. Dari kejauhan, raut wajah Kaisar Iblis tiba-tiba menjadi berubah dan berkata, "Bagaimana mungkin bisa begini? Wanita ini adalah pemilik karakteristik reinkarnasi. Tapi dia ternyata telah mencapai tingkat Extreme level Master. Padahal baru hanya berlalu waktu 5 tahun saja." Mung. Dan pada saat yang sama, sebuah bayangan orang muncul di tengah langit. Ya, orang itu adalah Damar yang sedang bergegas datang. Karakteristik jiwa miliknya dalam sekejap meledak keluar. Pada saat ini, semua ahli bela diri tingkat dewa itu satu persatu mulai jatuh ke tanah. Pupil mata Kaisar Iblis perlahan-lahan menyusut dan bergumam, "Damar." Dalam sekejap, di bawah kerjasama antara Damar dan Wendy, semua ahli bela diri tingkat dewa langsung terjatuh ke tanah. "Serahkan Kaisar Iblis padaku. Kalian cukup hentikan para ahli bela diri tingkat Extreme level Master itu saja. Aku akan segera membunuh si Kaisar Iblis itu dan menyelesaikan pertempuran ini," ujar Damar. Talia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke." Selama percakapan mereka, Phoenix Sword terhunus keluar. Dia melompat naik ke udara dan berkata, "Burning Sky, Dao penghancur." Talia langsung mengayunkan pedangnya. Karakteristik miliknya mencapai tingkat Extreme level. Api Phoenix yang mengerikan dalam sekejap membara dan langsung meluncur menuju ke arah para hantu tingkat dewa itu. Tubuh para hantu yang tidak terhitung jumlahnya itu langsung terbakar, seakan-akan mereka akan hangus terbakar tanpa tersisa oleh api Phoenix ini. 3 orang turun tangan menyerang, tampaknya langsung menekan semua musuh. Di atas tembok kota, Raja Api tercengang menatap hal yang terjadi di sana lalu berkata, "Mereka bertiga itu, bagaimana bisa mereka menjadi kuat sampai ke tahap seperti ini?" Damar ini masih belum termasuk turun tangan untuk menyerang, tapi Wendy dan Talia tampaknya sangat berbeda dengan Extreme level Master pada umumnya, bagaikan langit dan bumi. Benar sekali, mereka berdua sama-sama memiliki karakteristik unik. Selain itu, jika dibandingkan dengan Extreme level Master yang biasa, mereka adalah orang yang telah mencapai Extreme level di seni bela diri mereka, tapi Wendy dan Talia justru sangat berbeda. Mereka berdua adalah orang yang mencapai tingkat Extreme level di karakteristik mereka. Sebagai perbandingan, dalam peperangan, kemampuan membunuh karakteristik tidak diragukan lagi lebih memadai. Raut wajah Kaisar Iblis sedikit berubah. Dia tersenyum dingin sejenak lalu berkata, hal ini memang mengejutkanku. Tidak disangka kalian beberapa orang buronan ini ternyata datang kemari. Tapi kelihatannya, Bizu dan Riven mereka sepertinya tidak ada. Cekak, Damar. Jika aku ini kalian, aku akan memilih untuk menyembunyikan kepala, dan bukan keluar dengan menonjol seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar dan berkata, bakatmu itu telah mengejutkan seluruh dunia dalam 5 tahun terakhir ini. Seorang tingkat dewa atas dapat membunuh orang dengan tingkat Extreme level Step 2. Atau mungkin, jika memberi kamu sedikit waktu lagi, kamu mungkin benar-benar dapat menantang dewa utama. Kaisar Iblis bergumam sejenak dan berkata, tapi, kenapa kamu justru memilih untuk berdiri di depan moncong harimau?
Aku lihat, kalian sekarang ini hanya berempat, dan kalian berempat adalah orang pemilik karakteristik unik. Jika esensi dalam darah kalian membantu pelatihan Dao milikku, mungkin saja aku dapat menjadi yang terkuat di antara ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 lainnya. Di punggung Damar, Sky Wings tiba-tiba terbuka lebar. Dia memandang ke arah Kaisar Iblis sambil menunjukkan wajah yang setengah tersenyum lalu berkata, untuk menghadapi orang sampah sepertimu, mana perlu sampai bisu dan yang lainnya turun tangan. Di antara percakapan mereka, dari punggungnya, sebuah pedang dan sebuah pisau tiba-tiba dihunuskan keluar. Damar masih tetap menggunakan Dragon Sword dan juga pedang naga Azure. Sebenarnya, pisau yang diwariskan oleh Raja Naga itu sangat cocok dengan dirinya. Tapi setelah Damar terbangun kembali, dia tetap menyerah menggunakan pisau itu. Meskipun dalam segi kualitas, pisau itu lebih baik dibandingkan dua senjata milik Damar, tapi Dragon Sword dan pedang naga Azure sudah cukup untuk Damar gunakan. Sedangkan pisau itu, waktu itu, setelah mereka memasuki dunia itu, pedang binasa merah milik Iman patah, kemudian dia pergi untuk memilih senjata yang baru. Setelah memilih kesana kemari, dia masih belum merasa puas. Pada akhirnya pandangannya tertuju pada pisau berwarna emas itu. Kemudian dia diam-diam mengambil pisau itu pergi. Dia merasa sangat nyaman di tangannya, lalu, dia telah merawatnya selama 5 tahun. Selain itu, dia bahkan memberi nama baru untuk pisau itu. Dragon Slayer Sword. Nama ini hampir saja membuat Bizu kesal sampai mati. Tapi Iman justru tidak mau mengubahnya sama sekali dan memaksa harus menggunakan nama itu. Hal ini membuat Bizu sangat speechless. Pada saat ini, Damar sambil terbang di langit, lalu menghunuskan Dragon Sword di tangannya. Sebuah aura perlahan-lahan menyebar keluar. Kaisar Iblis tersenyum dingin. Sebuah aura jahat mulai menyebar keluar dari tubuhnya dan berkata, Damar. Tingkat ekstrim level step 3 dan tingkat ekstrim level step 2 itu memiliki perbedaan bagai langit dan bumi. Dalam waktu 5 tahun, memangnya kamu bisa memiliki perubahan seperti apa? Kamu tanya aku memiliki perubahan seperti apa? Sudut mulut Damar sedikit berkedut. Dalam sekejap dia mengeluarkan Dragon Sword. Dari tangan kanannya, petir dan magma mulai bergejolak, aura yang berkobar-kobar mulai menyebar. Hunusan pisauku ini sangat besar dan kuat. Apa kamu bisa bertahan darinya? Damar tersenyum dingin, dan kemudian, auranya tiba-tiba melonjak naik dengan mengerikan. Damar tiba-tiba mengayunkan pisaunya. Dari tengah udara, sebuah tebasan pedang tiba-tiba meluncur turun dan Damar berkata, tebasan api membara. Bats, sebuah suara desis petir, bergema di antara langit dan bumi. Aura yang Damar miliki, dalam sekejap melonjak naik sampai ke tingkat paling tinggi. Tingkat ekstrim level step 1. Magma seperti sedang bersiul lalu bercampur dengan seni bela diri. Dalam sekejap, magma itu melonjak naik. Kekuatan seni bela diri saling bergabung. Magma itu terlihat seperti seekor naga dan langsung turun ke bawah. Aura yang mengerikan ini langsung membuat raut wajah Kaisar Iblis berubah menjadi sangat liar. Seni bela diri berada di tingkat ekstrim level step 1, sedangkan karakteristik di tingkat ekstrim level. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ekspresi Kaisar Iblis berubah. Aura jahat di tubuhnya menjadi lebih buruk lagi. Dalam sekejap, tubuh para ras raksasa yang berada di bawah kakinya itu langsung meledak hancur dan berubah menjadi sebuah penghalang berwarna merah darah, lalu berkumpul di depannya dan mengeras. Duar. Damar menebas satu hunusan pisau, sangat ganas dan tak tertandingi. Duar, duar, duar. Satu demi satu penghalang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping. Bersambung. 2261. Tebasan pisau ini sama sekali tidak terbendung. Ekspresi Kaisar Iblis langsung berubah. Dia menghunuskan pedang yang ada di tangannya. Sebuah pedang terangkat, dan bau darah yang tajam dan tidak terhitung jumlahnya itu menyebar keluar, kemudian bertabrakan dengan pisau Damar. Bagaimana bisa? Dalam hati, Kaisar Iblis sekali lagi merasa terkejut lalu berkata, padahal dia hanya seorang ahli bela diri tingkat ekstrim level step 1 saja. Kenapa serangan satu ini, dalam keadaan bercampur dengan seni bela diri, justru tidak kalah dari seranganku? Padahal waktu baru berlalu 5 tahun saja. Kedua orang itu saling bertabrakan. Dalam hati, Kaisar Iblis merasa sangat terkejut. Sedangkan sudut mulut Damar, justru menunjukkan sedikit senyuman. Kekuatan mereka berdua seimbang. Ketika berada di dalam ruang 4 dimensi,
Damar hanya menggunakan jurus pisau ini, dan dia mampu memasuki ambang pintu ekstrim level step 3. Jika dia menggunakan jurus lonjakan kematian, ditambah lagi dengan jurus batu, dia merasa dirinya memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan nyawa bertarung dengan orang di tingkat ekstrim level step 3. Sedangkan, setelah dia keluar, dia mendapat pencerahan, seni bela diri miliknya masuk ke tingkat ekstrim level step 1. Dengan bantuan seni bela diri gabungan, itu sebanding dengan ekstrim level step 2. Menyesuaikan dengan karakteristik miliknya, beberapa jurus milik Damar juga memiliki kekuatan sebesar tingkat ekstrim level step 3. Di belakang, di atas tembok kota, Yani yang sedang melihat adegan ini, perlahan-lahan tersenyum kecil. Lilia di samping menghembuskan napas lega. Mereka semua tahu bahwa ini bukanlah jurus paling kuat milik Damar. Hanya sebuah jurus yang termasuk biasa saja, tapi Damar sudah berada dalam situasi yang seimbang dengan Kaisar Iblis. Sedangkan, Damar masih belum mengaktifkan jurus lonjakan kematian. Selain itu, Raja Api dan Pendekar Pedang yang masih belum turun tangan, sekarang ini dia sedang dalam keadaan benar-benar tercengang. 5 tahun, hanya dalam waktu 5 tahun saja, Damar ternyata memasuki tingkat ekstrim level step 1. Ini, setara dengan langsung melompat naik 2 tingkat ke atas. Raja Api berada di ranah tingkat Dewa Atas dan sudah tersangkut di tingkat ini bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat memasuki tingkat ekstrim level. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Damar dapat melewati rintangan ini hanya dalam 5 tahun. Sedangkan Wendy dan Thalia, mereka juga sudah melewatinya. Dan yang paling membuat dia semakin tidak bisa memahaminya adalah, kemampuan tempur Damar, ternyata benar-benar dapat sebanding dengan keberadaan di tingkat ekstrim level step 3. Dalam hati mereka berdua, selain dari adanya perasaan terkejut, tidak ada pikiran yang lainnya lagi. Dia, setelah waktu yang cukup lama, Pendekar Pedang baru menghela napas panjang dan berkata, bakat dia itu, Maha Kuasa Zaman Abadi. Bakat miliknya itu, Maha Kuasa Zaman Abadi. Penilaian yang seperti ini, terasa sedikit menakutkan. Pada saat dulu, Bizu saja hanya mendapat julukan sebagai penjelajah zaman abadi saja. Ini mengatakan bahwa bakat milik Bizu, baik sebelum dan sesudah era tersebut, tidak ada orang yang dapat menandinginya. Sedangkan sebutan Maha Kuasa Zaman Abadi, adalah pertama kalinya muncul di dunia, artinya adalah orang yang memiliki bakat paling hebat sejak dunia ini diciptakan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah ini, tapi sebelum ini, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Damar. Dalam bola mata Raja Api, benar-benar muncul semburan harapan. Sebenarnya, meskipun Damar turun tangan untuk membantu mereka, dia juga tidak memiliki percaya diri. Dia tidak tahu apakah mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Sampai ketika tebasan pisau Damar ini keluar, lalu dia bertarung sebanding dengan Kaisar Iblis. Dan itu hanya tebasan dari kedua pihak yang sedang saling menguji pihak lainnya saja. Dia tahu benar, ini bukanlah kekuatan penuh dari Damar. 5 tahun yang lalu Damar berada di tingkat Dewa Atas dan dapat menebas mati tingkat ekstrim level step 2. Tapi sekarang, Damar masuk ke tingkat ekstrim level step 1, tampaknya bukannya tidak mungkin untuk menebas mati seorang ahli bela diri ekstrim level step 3. Kita, benar-benar memiliki peluang nyata untuk menang. Raja Api berkata dengan penuh kegembiraan. Sedangkan di sisi lain, magma itu mengalir turun ke bawah. Kaisar Iblis dengan cepat berjalan mundur. Dia melihat ke arah Damar dengan ekspresi terkejut. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu ternyata dapat meningkat dengan begitu cepat. Damar menggerakkan bibirnya menyeringai. Di dalam matanya juga terdapat rasa semangat dan gembira. Sebelumnya, dia berspekulasi bahwa dirinya dapat bertarung melawan orang dengan tingkat ekstrim level step 3, tapi bagaimanapun juga, dia belum pernah benar-benar bertarung dengan orang seperti itu. Sekarang ini, jika dilihat-lihat lagi, kekuatan tempurnya memang telah memasuki ambang batas itu. Bahkan dia berpikir, jika mengaktifkan jurus lonjakan kematian, dia juga memiliki kesempatan untuk membunuh ahli bela diri yang satu level dengan Aphires. Kalau seperti ahli bela diri terkuat di tingkat ekstrim level step 3 yang seperti Bizu itu, dia juga tidak tahu akan jadi seperti apa. Dia melihat ke arah Kaisar Iblis dan berkata, hari ini, aku akan menjadikan kamu sebagai batu loncatanku. Raut wajah Kaisar Iblis langsung menjadi sangat suram. Dia berteriak dengan keras dan berkata, Damar, tunggu sebentar.
Kamu bermaksud untuk meninggalkan kata-kata terakhirmu? Tanya Damar. Sudut mulut Kaisar Iblis berkedut sedikit dan kemudian berkata, aku akui bakat milikmu itu sangat hebat. Tapi jika benar-benar bertempur sampai salah satu mati, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati masih tidak ada yang tahu. Aku ini adalah master yang mencapai tingkat ekstrim level step 3 di kedua dao milikku. Kalau begitu, kamu untuk apa bicara omong kosong lagi? Buang-buang waktu saja. Damar speechless. Dia langsung mengangkat pisaunya sekali lagi. Karakteristik petir tiba-tiba melonjak naik lagi. Sepertinya kekuatan yang ganas dan kuat adalah cara terbaik untuk menghadapi dao iblis ini. Kita dapat bertarung, tapi juga tidak perlu. Kaisar Iblis berkata, kamu tidak yakin dapat membunuhku, aku juga tidak yakin dapat membunuhmu. Berhubung kamu adalah orang dari negara Blaze dan ingin membantu mereka, aku juga sebelumnya tidak mengetahui tentang ini, bagaimana kalau kita hentikan perang ini? Aku akan membawa orang-orangku dan mundur dari wilayah negara Blaze ini. Bagaimana? Aku berperang merebut wilayah di sekitar pegunungan Lagiri sana tapi tidak akan masuk ke negara Blaze. Bagaimana menurutmu? Tanya Kaisar Iblis dengan cepat. Raut wajah Damar langsung bergerak. Kemudian dia menatap ke arah Kaisar Iblis dengan pandangan bingung dan bertanya, siapa juga yang bilang, aku tidak yakin dapat membunuhmu. Ekspresi Kaisar Iblis sedikit tertegun lalu berkata, apa maksudmu itu? Damar melihat ke arah Kaisar Iblis. Di pisau panjangnya, hukum kehancuran mulai melonjak naik dan berkata, maksudku itu adalah, membunuhmu sama saja seperti membantai seekor lalat. Begitu suara itu jatuh, tubuh Damar tiba-tiba melesat keluar. Kelima jari di tangan kirinya tiba-tiba melebar lalu berkata, kamu harus mati. Tekanan udara yang tidak berujung itu dalam sekejap bergerak ke arah Kaisar Iblis dan menyelimutinya. Raut wajah Kaisar Iblis langsung berubah dan berkata, kamu benar-benar ingin mencapai hasil di mana kamu mati dan aku tetap hidup. Jika tidak, hari ini aku harus menebas kamu sampai mati. Damar terus berkata lalu menjentikkan jarinya. Hanya dalam sekejap, di atas medan perang ini, angin berkecamuk dengan ganas. Angin kencang itu terus berkumpul dan tidak lama kemudian beberapa tornado terbentuk dan langsung menyerang menuju ke arah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis dalam hati berteriak mengeluh tanpa henti. Orang seperti Damar ini memiliki karakteristik yang jumlahnya terlalu banyak. Selain itu semuanya adalah karakteristik yang sudah berada di tingkat ekstrim level. Karakteristik ekstraksi udara, karakteristik angin, karakteristik es. Semua karakteristik ini benar-benar merupakan gangguan bagi dirinya. Dalam sekejap, Damar lalu menghunuskan satu tebasan lagi. Damar bergumam dan berkata, tebasan pembelah langit. Bersambung, 2262. Damar mengayunkan pisaunya keluar. Dalam waktu singkat, sebuah tekanan udara yang sangat besar langsung menekan ke arah Kaisar Iblis. Magma dan petir langsung mengalir keluar. Damar yang berada di kejauhan, dalam sekejap langsung muncul di samping Kaisar Iblis lalu hukum impian diaktifkan. Di antara mata Kaisar Iblis, sekarang ini, tepat di depan matanya itu seolah-olah ruang angkasa telah hancur. Dia langsung tersadarkan dalam sekejap, tapi tetap saja sudah terlambat. Tebasan pisau Damar itu sudah jatuh ke arahnya. Menghadapi satu tebasan Damar ini, dia bahkan tidak sempat untuk bereaksi. Darah segar yang tidak terhitung jumlahnya meluap. Di seluruh ruang sekitar, aura jahat langsung merebak keluar. Dia menggunakan pedangnya untuk menghadang tapi serangan pisau Damar tetap menebas dirinya. Tekanan udara yang berat di sekitar dirinya, seolah-olah bermaksud untuk menekan tubuh Kaisar Iblis sampai menjadi pipi. Kaisar Iblis meraung dengan keras. Aura jahat kembali melonjak. Dia mengayunkan pedangnya untuk memaksa Damar mundur ke belakang. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya juga berubah menjadi sebuah lapisan kabut darah, kemudian dia mundur sangat jauh. Dia berdiri di kejauhan dan menatap Damar dengan tajam, tanpa mengalihkan pandangan lalu berkata, bocah sialan, berhubung kamu minta untuk mati, kalau begitu hari ini aku akan membuatmu mati sekarang. Aku adalah iblis, abadi tidak akan binasa. Aku adalah iblis, langit dan tanah ketakutan. Aku adalah iblis, manusia dan binatang tunduk. Bam, bam, bam. Di bagian bawah, ada banyak tubuh orang-orang yang retak dan hancur. Tubuh-tubuh itu berubah menjadi kabut darah lalu semua berkumpul ke arahnya. Tubuh para hantu yang sedang bertarung juga ikut hancur dan menyatu dengan yang lainnya. Sebuah aura yang menakutkan langsung dilepaskan pada saat ini.
Damar melihat pemandangan itu lalu sudut mulutnya menyeringai dan berkata, "Kalau kamu tidak mengeluarkan jurus ini, aku hampir saja menganggap kamu itu ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 yang abal-abal. Kamu yang sekarang, terlihat sedikit sebanding dengan level tetua Avirez yang dulu. Hanya saja, sekarang ini ya, perbedaan antara kamu dan tetua Avirez sepertinya agak jauh." Setelah mengatakan itu, di tangan Damar, Dragon Sword tiba-tiba bergerak lalu dia berkata, "Kalau begitu aku akan menggunakan jurus satu ini untuk mengalahkanmu." "Jurus ini, namanya adalah tebasan kembali pulang," ujar Damar dengan tenang. Muung, sebuah suara dengungan bergema ke seluruh penjuru. Ketika pisau panjang di tangan Damar bergetar, potongan kertas yang tidak terhitung jumlahnya terbang keluar, seolah-olah membentuk sebuah jalan. Seni bela diri gabungan menyembur keluar begitu saja. Magma dan potongan kertas mengalir, guntur dan petir bergejolak. Dalam sekejap, hukum kehancuran menyebar menggulung seluruh pisau panjang Damar. Ikat, jiwa, hukum jiwa melonjak keluar seketika. Mati, Kaisar Iblis meraung keras lalu menebaskan pedangnya. Dasar segar mengalir keluar, setiap tetes darah itu seperti mengandung sebuah energi yang dapat menimbulkan ledakan. Kaisar Iblis berteriak seakan mengoyak tenggorokannya, "Aku harus menenggak darahmu." Tebasan kembali pulang. Dalam mata Damar muncul sedikit rasa kerinduan. Kemudian, dengan angin yang kencang membantu dirinya, kecepatan Damar menjadi secepat kilat. Sebuah tebasan pisau diayunkan keluar. Karena disebabkan oleh pisau panjang itu, terdapat kilat dan guntur yang terus bergema, potongan kertas meledak, seperti kembang api yang mekar dengan indah. Di atas tembok kota, ketika Lilia melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya terpaku diam. Hunusan pisau Damar ini, benar-benar sangat indah. Kemanapun dia pergi, seperti kembang api yang sedang mekar, tapi setiap kali kembang api itu mekar, tebasan pisau ini tampak semakin lama semakin kuat. Yani bergumam sejenak, karakteristik magis, sepertinya memang suka meneliti hal-hal yang mencolok dan kelihatan tidak nyata seperti ini. Tapi untungnya, Damar tidak seperti pemilik karakteristik magis yang lainnya itu, suka mengerjai orang lain. Lilia tiba-tiba berkata sambil sedikit terkejut, "Meskipun dia pernah mengatakan bahwa dia telah mengembangkan beberapa jurus, tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa jurus satu ini, ternyata akan sampai sekuat ini." Sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Pendekar pedang melihat ke arah depan lalu sudut mulutnya sedikit menaik dan berkedut. Duar, di depan sana, terdapat selapis aura jahat dan darah segar. Di sisi yang lainnya, bagaikan kembang api yang terus bermekaran. Energi ledakan pada kembang api ini pada akhirnya justru bergabung di pisau Damar. Di bawah ayunan pisau tersebut, kekuatannya sangat besar dan luas. Ketika kedua orang saling bertabrakan, mereka berhenti untuk beberapa saat. Tapi detik berikutnya, petir dan kilat yang tidak berujung itu melonjak, angin kencang menyapu, lapisan darah itu langsung mundur. Duar, segera setelah itu, Damar benar-benar memenangkan kesempatan menyerang. Dia mengayunkan pisaunya, menebas ke arah lawan. Ini mustahil. Kaisar Iblis meraung keras. Seluruh tubuhnya mulai melayang jatuh dari langit. Duar, tanah di bawah hancur dan runtuh. Hukum kehancuran sedang menjarah. Sebuah lubang yang besar dan juga dalam muncul di permukaan tanah. Tubuh Kaisar Iblis terlentang di dalam lubang yang dalam itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah segar dan sedang bernapas dengan terengah-engah. Siapa yang kalah dan siapa yang menang telah ditentukan. Dia menatap kosong ke arah Damar yang sedang perlahan-lahan turun ke bawah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana bisa kamu menjadi begitu kuat sampai level seperti ini? Padahal kamu ini hanya seorang tingkat ekstrim level step 1 saja. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, membunuh kamu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor lalat." Damar mengerutkan keningnya lalu berkata, "Dari tadi aku merasa, kamu ini sepertinya bukan tingkat ekstrim level step 3 yang sebenarnya, ya? Atau jangan-jangan seni bela diri bernama Dao Iblis itu sebenarnya terlalu lemah?" Kaisar Iblis sangat kesal sampai memuntahkan darah berkali-kali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Damar, aku dan kamu tidak mendendam satu sama lainnya, kenapa kamu harus bertindak ingin membunuhku seperti ini? Bagiku, negara Blaze ini seperti tanah airku di dunia ini. Kamu datang untuk menginvasi tanah airku dan bermaksud untuk membunuh temanku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja?" Nada suara Damar terdengar sangat datar lalu berkata, "Kamu ini bawahan dewa utama." Begitu Kaisar Iblis mendengar kata-kata ini,
dia merasa seolah-olah dia dapat menangkap seutas tali penyelamat lalu menggertakkan gigi dan berkata, benar sekali. Aku ini orang kepunyaan Dewa Utama. Dewa Utama menggunakan aku sebagai eksperimen. Dia ingin melihat apakah dao iblis dapat menembus sampai ke tingkat Nirvana Realm. Kalau kamu membunuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Oh begitu ya, Damar bergumam sejenak dan berkata, berhubung kamu adalah bawahan dia, aku justru semakin harus membunuhmu sekarang. Kaisar Iblis terdiam membeku. Damar langsung mengayunkan pisaunya untuk menyayat leher Kaisar Iblis. Kekuatan yang ada di pedang itu seakan-akan dapat membelah tanah. Damar mengayunkan pedangnya 2 kali ke kanan dan ke kiri, lalu langsung menebas leher Kaisar Iblis. Serat, Kaisar Iblis merasa dirinya mati rasa. Tapi dia juga mulai kehilangan napasnya. Darah menyembur keluar, kepala Kaisar Iblis menggelundung di tanah yang kemerahan. Dalam sekejap, di medan perang sana, hantu yang tidak terhitung jumlahnya mulai kehilangan kendali atas karakteristik hantu yang sebelumnya mempengaruhi mereka, lalu satu persatu mulai jatuh tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, Damar mengangkat mayat Kaisar Iblis lalu terbang ke langit. Suaranya bergema dan terdengar di seluruh penjuru medan perang lalu berkata, Kaisar Iblis sudah mati. Bagi kalian yang meletakkan senjata kalian, tidak akan dibunuh. Kaisar Iblis sudah mati. Bagi kalian yang meletakkan senjata kalian, tidak akan dibunuh. Damar berteriak dengan keras seperti sedang meraung berkali-kali. Di bagian bawah, orang-orang di sisi Kaisar Iblis tadi hanya dapat menatap ke langit dengan ekspresi tercengang. Kaisar Iblis sudah mati. Kaisar Iblis mati dibunuh oleh Damar begitu saja. Ini baru lewat berapa lama saja. Bukankah ini terlalu cepat? Bersambung, 2263. Orang yang dipercayai oleh Hesperos dan telah menjadi legenda itu. Sosok yang memiliki desas-desus ingin menantang seorang dewa utama itu. Setelah 5 tahun kemudian, orang itu membunuh Kaisar Iblis, seorang eksistensi yang merupakan tingkat ekstrim level step 3. Dan waktu yang dibutuhkan olehnya untuk melakukan itu, ternyata begitu singkat. Perang. Satu demi satu suara senjata dilepas ke tanah terdengar dengan nyaring. Di atas tembok kota, Lilia perlahan-lahan menarik kembali karakteristik vitalitas miliknya. Raja Api bergumam dengan suara kecil, secepat inikah perang ini berakhir? Wajahnya menunjukkan ekspresi seperti telah melihat sesuatu yang luar biasa. Dia menatap tercengang ke arah Damar yang sedang membawa mayat Kaisar Iblis itu. Setiap kali dia bertemu dengan Damar, Damar selalu membawa kejutan yang tidak ada habis-habisnya padanya. Benar, kita sudah menang, Lilia berkata sambil tersenyum tipis. Raja Api seperti baru saja terbangun dari mimpi. Dalam pertempuran ini, dia bahkan belum memiliki waktu untuk turun tangan dan menyerang. Dia berdiri di atas tembok kota. Pedang yang panjang diarahkan ke langit lalu dengan suara yang keras berteriak, kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak. Di bagian bawah, para tentara negara Blaze mengeluarkan suara raungan seperti dapat mengoyak tenggorokan mereka. Damar terbang ke arah atas tembok kota. Lalu dia melemparkan mayat Kaisar Iblis ke atas tembok kota dengan satu tangan. Dia tersenyum kecil dan berkata pada Raja Api, sukses menjalankan misi. Raja Api memandang ke arah Damar dengan wajah tercengang lalu berkata, terima kasih. Damar menggerak-gerakkan tangannya seakan mengisyaratkan tidak apa-apa lalu berkata, hanya jentikan jari. Tidak layak sampai mengatakan terima kasih seperti itu. Kemarin malam aku tidak tidur, dan sekarang malah bertarung sejenak, rasanya memang agak sedikit melelahkan. Aku mau pulang dulu untuk tidur yang nyenyak. Kerjaan pasca perang selanjutnya itu aku serahkan pada kalian saja. Setelah mengatakan itu, dia melompat turun dari tembok kota. Raja Api hanya dapat terpaku di sana. Hanya jentikan jari, pulang dan tidur yang nyenyak. Sedangkan, di sisi lain, Lilia dan Yani justru tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia malah mempelajari sikap-sikap yang buruk seperti ini dari si Pak tua itu. Lilia tersenyum kecil. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Raja Api dan berkata, pekerjaan setelah perang ini, kami serahkan pada kalian ya. Raja Api menganggukkan kepalanya tapi dengan tatapan yang kosong. Pertarungan ini berakhir agak terlalu cepat. Saking cepatnya sampai dia merasa seakan-akan dirinya sedang berada dalam dunia mimpi. Dalam 2 hari berikutnya, berita tentang pertempuran di kota Holy Fire dengan cepat menyebar ke seluruh daratan Magna. Pada saat ini, di daerah tengah,
di dalam sebuah tenda kamp yang besar, seorang pria tua sedang duduk di dalam kamp tersebut. Di dalam kamp ini terdapat beberapa alat-alat, di atas alat tersebut terdapat sebuah layar dan di dalam layar sebuah suara terdengar. Berikut siaran dunia hari ini. Daratan Oertir, Raja Manusia mengambil alih, ingin menaklukkan Kaisar Pemersatu. Bizu dengan satu tebasan membunuh ekstrim level, memenangkan 3 negara bagian di daratan Oertir. Kaisar Iblis mengambil alih pegunungan Lagiri, mengepung seluruh kota Holy Fire. Damar yang tidak ada kabar selama 5 tahun tiba-tiba muncul kembali. 5 tahun kemudian, Damar memasuki tingkat ekstrim level dan membunuh Kaisar Iblis dengan 3 tebasan. Mengejutkan seluruh dunia, ketika Kaisar Gurun mendengar berita ini, dia tiba-tiba duduk tegak di kursi. Kedua bola matanya sedikit menyipit lalu berkata, Kaisar Iblis, meskipun hanya seorang tingkat ekstrim level step 3 semu, tapi hanya dengan 3 tebasan dia mengalahkan Kaisar Iblis. Anak satu ini, Damar, kecepatan perkembangan dia itu benar-benar sudah terlalu di luar akal sehat. Apakah mungkin anak satu ini akan mengganggu kita? Seorang yang berada di samping bertanya seakan sedang memperingati dia. Lalu kenapa kalau kita terganggu? Kaisar Gurun berkata dengan datar, memangnya kamu bermaksud untuk menjadi musuh Bizu, Aurora, Riven, dan juga Aphires? Berani kamu lawan mereka? Orang yang tadi bertanya langsung tercengang dan tidak berani membuka mulut lagi. Selain itu, Hesperos sangat memandang tinggi orang satu ini, pasti ada alasan kenapa dia seperti itu. Bakat milik anak satu ini, mengerikan. Kaisar Gurun bergumam dengan suara rendah tanpa melanjutkan kata-kata yang berikutnya. Tapi di dalam tenda yang besar itu, semua orang yang mendengar kata-katanya langsung mengerti. 5 tahun yang lalu, seorang tingkat dewa atas membunuh seorang tingkat ekstrim level step 2. Lalu 5 tahun kemudian, hanya dengan 3 tebasan membunuh Kaisar Iblis. Bakat yang seperti ini benar-benar hanya milik seorang maha kuasa zaman abadi. Selama beberapa waktu ini, berita tentang Damar yang membunuh Kaisar Iblis dengan 3 tebasan itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi lain, di Istana Langit, Agreya melihat berita yang ada di tangannya kemudian raut wajahnya menjadi sedikit muram. Raut wajah Boa sangat buruk dan berkata, dengan 3 tebasan dia menghabisi Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis ini bisa dibilang termasuk tingkat ekstrim level step 3 semu, tapi jika dilihat ranahnya, tetap saja dia termasuk eksistensi yang berada di tingkat ekstrim level step 3. Kak Agreya, apakah kamu dapat membunuh Kaisar Iblis hanya dengan 3 tebasan? Agreya berkata dengan datar, 1 tebasan saja sudah cukup. Hal ini membuat Boa menghela napas panjang lalu berkata, kalau memang begitu, baguslah. Baguslah. Kup mencibir lalu berkata, jika kita lihat informasi ini baik-baik, aura yang diperlihatkan oleh Damar adalah ekstrim level step 1. Di dalam berita ini, terdapat 2 berita eksplosif yang masih belum kamu pahami. Hah, Boa melihat ke arah Kup dan bertanya, apa maksudmu? Yang pertama, dalam waktu 5 tahun, Damar yang seorang tingkat dewa atas terus berlatih dan berhasil naik ke tingkat ekstrim level step 1. Yang pertama, dalam waktu 5 tahun, Damar yang seorang tingkat dewa atas terus berlatih dan berhasil naik ke tingkat ekstrim level step 1. Apa pendapatmu tentang kecepatan kultivasi yang seperti ini? Tanya Kup. Boa tiba-tiba tertegun. Kemudian dalam bola matanya terdapat perasaan mengerikan lalu berkata, kecepatan yang seperti ini benar-benar termasuk menakutkan. Orang ini dengan tingkat ekstrim level step 1, dapat membunuh Kaisar Iblis hanya dengan 3 tebasan. Alias kekuatan tempur orang ini, dapat dibilang sudah tidak kalah dari tingkat ekstrim level step 3 lagi. Dia adalah orang gila yang dapat bertarung dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari dirinya. Jika kita memberikan dia beberapa waktu, membiarkan dia masuk ke tingkat ekstrim level step 2, masuk ke tingkat ekstrim level step 3, bahkan tingkat yang seperti yang mulia, menjadi tingkat half nirvana realm, dia adalah orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan kekuasaan. Menurutmu, Kup berkata sampai tahap ini, tapi di antara matanya memancarkan rasa terkejut yang sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Di dahi Boa tiba-tiba muncul setetes demi setetes keringat dingin. Kita yang sekarang, jika menghadapi dia, aku takut, benar-benar tidak dapat membendung dia. Boa berkata sambil bergumam,
The Nine Swords dari Istana Langit. Pada saat ini hanya tersisa mereka bertiga saja. Cobb melihat ke arah Agreya dan bertanya, "Kak Agreya, bagaimana menurutmu? Apakah kita benar-benar akan mengabaikannya begitu saja?" "Bukan mengabaikannya begitu saja." Agreya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dari kota Galanos ada berita yang mengatakan bahwa Riven dan yang lainnya berhasil mengambil kota Galanos dan ingin mengambil alih seluruh daratan Oertir. Di antara mereka itu, terdapat 6 orang eksistensi tingkat ekstrim level step 3. Riven juga sudah memasuki ranah ini. 6 orang tingkat ekstrim level step 3, meskipun di tanganku sekarang aku memegang 5 buah kekuatan kekuasaan dan memiliki kepastian untuk menang melawan mereka, tapi jika ingin membunuh mereka, sepertinya tetap sangat sulit. Sedangkan Damar tidak terpengaruh oleh gangguan kekuatan kekuasaan. Bahkan walaupun kita mengandalkan karakteristik deduksi, bisa mendapatkan perkiraan lokasinya, tapi salah satu orang di samping Damar adalah pemilik karakteristik takdir. Gangguan dari karakteristik itu sangat besar, sehingga kita tidak dapat mengunci posisinya. Sekarang jalan yang kita miliki benar-benar sangat sulit." Raut wajah Agreya tidak sedap dipandang. Bersambung 2264. "Kalau begitu, kita biarkan saja seperti ini." Cobb menggertakkan gigi lalu berkata, "Kalau tidak, bagaimana kalau kita lepaskan saja orang-orang yang ada di penjara itu, lalu menyuruh mereka untuk memburu dan membunuh Damar. Setelah berhasil kita biarkan mereka bebas selamanya. Nanti setelah Yang Mulia keluar dan Damar mati, mereka juga tidak akan bisa melakukan apa-apa." Walaupun Yang Mulia berkata bahwa kita dapat menggunakan orang-orang ini, tapi jika dilepaskan begitu saja, itu tetap berarti akan ada bahaya yang datang. Agreya menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Tapi, sekarang ini, juga tidak ada pilihan yang lain lagi. Jika orang tingkat ekstrim level step 3 tidak muncul, akan sangat sulit untuk mengancam mereka semua." Setelah mengatakan itu, dia mengambil napas dalam-dalam lagi dan berkata, "Aku akan pergi ke penjara awan sana sebentar. Selanjutnya, kalian berdua, menetaplah di Istana Langit sini, jangan ikut berpartisipasi dalam perang lagi. Kali ini aku akan terus memimpin tim. Tidak perlu memperdulikan Bizu dan yang lainnya. Kita buru dan bunuh Damar saja sudah cukup." Selesai bicara, dia melihat ke arah Cobb lalu berkata, "Aku akan menyerahkan semua urusan-urusan Istana Langit padamu. Kamu bisa mendiskusikannya baik-baik dengan orang-orang dari kelima divisi Istana Langit." Cobb menganggukkan kepala dan berkata, "Oke. Daratan Oertir, kota Galanos. Bizu dan yang lainnya sedang melihat berita yang sampai di tangan mereka." Wajah mereka menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. "Aku pernah berpikir bahwa anak ini mengambil sebuah jalan yang sangat kuat, tapi sama sekali tidak dapat kubayangkan, ternyata dia dapat menjadi sekuat ini." Dalam mata Avires terdapat semangat membara lalu berkata, "Aku pernah mendengar kabar tentang si Kaisar Iblis satu ini. Tapi hanya dengan 3 tebasan, kekuatan tempur anak ini, sudah tidak kalah dari kamu maupun aku lagi." Dia mengatakannya sambil memandang ke arah Kaeno. Generasi muda yang menakutkan memang dapat melampaui para pendahulu. Mengagumkan, Kaeno justru tertawa lebar lalu berkata, "Bagi kita semua, dia semakin kuat justru semakin merupakan hal yang baik. Aku bahkan sangat berharap bahwa dirinya yang sekarang ini bisa menjadi setingkat dengan Hesperos. Dengan begitu, dia juga dapat menantang Dewa Utama, dan menghancurkan akar masalah yang ada ini." Bizu perlahan-lahan tersenyum sedikit dan berkata, "Kita juga sudah saatnya untuk mengambil tindakan. Berita tentang kita seharusnya sudah dikirimkan ke Kaisar Pemersatu, kan?" "Apa dia masih belum menjawabnya?" Riven menganggukkan kepala dan berkata, "Dia sudah menjawabnya. Dia menyuruh kita untuk menyingkir." Pupil mata Bizu sedikit menyipit. Kemudian dia membuka mulut ke arah Riven dan berkata, "Kalau begitu, kamu terus merekrut pasukan di sini dahulu. Sifne, Aurora, ayo kita pergi ke tempat Kaisar Pemersatu dan menemuinya sebentar. Aku mau ikut menemani kalian bersama." Pada saat ini, nada suara Elara terdengar datar dan berkata, "Aku ingin melihat dia mati dengan mata kepalaku sendiri." "Bukankah kamu ingin memulihkan kembali Pavilion Spire?" tanya Aurora. Wajah cantik Elara terlihat sedikit dingin seperti es dan nada bicaranya terdengar tenang lalu berkata, "Aku ingin melihat orang itu mati dahulu."
Lalu pada saat yang sama juga, di bagian utara daratan Magna, di atas daratan yang tertutupi es dan salju, seorang wanita dengan balutan gaun istana sedang berdiri di tengah salju. Di tangannya, dia sedang memegang satu kendi anggur. Di depan wanita itu, terdapat sebuah makam. Di atas makam tersebut, terdapat sebuah batu nisan tanpa kata-kata. Apa yang kamu pikirkan, yang kamu perkirakan, yang kamu pilih? Pada saat ini, wanita itu melihat ke arah makam tersebut, mulai bergumam dan berkata, sepertinya adalah sesuatu yang benar. Anak yang kamu pilih itu, setelah 5 tahun lewat, dia memasuki tingkat ekstrim level, dengan 3 tebasan dia berhasil membunuh Kaisar Iblis. Bakat anak ini memang sangat luar biasa. Tapi, kamu tidak seharusnya mati. Wanita itu berkata dengan sedikit rasa pedih dalam suaranya, aku membencimu, tapi mengikuti dengan kematianmu. Dalam hatiku ini, hanya tersisa rasa sakit yang tidak berujung. Hesperos, aku sangat merindukanmu. Jika kamu dapat kembali lagi, aku tidak akan lagi menyalahkanmu karena pergi tanpa pamit. Aku juga tidak akan marah karena kamu bermain-main dengan wanita lain. Aku hanya berharap kamu dapat kembali dan menemani aku berbincang-bincang lagi. Wanita itu terus berkata, lalu dia mengangkat kepalanya, meminum anggur tersebut. Dari matanya, air mata mengalir perlahan. Dan pada saat yang sama ketika berita tersebut menyebar dengan sangat cepat, siapapun juga tidak ada yang menyadari. Di dalam kota bawah tanah di negara Blaze, di sungai bawah tanah, sebuah pesawat yang hanya dapat dimiliki oleh peradaban tingkat ke-7 sedang melintas melewati kota bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Tidak beberapa lama kemudian, pesawat ini langsung muncul di permukaan laut. Penampilan pesawat ini terlihat seperti sebuah kapal berbentuk pesawat ulang-alik. Ketika kapal ini muncul di permukaan laut, dalam sekejap, di bagian bawah kapal terdapat arus udara yang beriak dan menciptakan pusaran air yang sangat besar di permukaan laut. Pesawat itu, pada detik ini juga langsung melaju lurus naik ke langit berawan di atas. Di dalam pesawat, Thalia sedang berbaring di sebuah sofa. Di dalam matanya penuh dengan perasaan semangat lalu berkata, tidak disangka ternyata tetua Hesperos telah membuat persiapan yang seperti ini. Secara diam-diam dia membawa blueprint ke dunia ini. Dan yang paling penting adalah, Raskerdil ternyata benar-benar dapat memproduksi pesawat ini hanya dengan mengandalkan blueprint ini. Begitu mencapai peradaban yang lebih tinggi, Yani berkata, pesawat adalah sebuah benda yang lazim ada, dapat diproduksi secara massal dan sambung menyambung. Dia membawa kembali blueprint, untuk memproduksinya bukan sesuatu yang sulit. Hanya saja, pengerjaan para Raskerdil memang benar cukup mengesankan. Rasanya mereka memang dilahirkan untuk membuat barang seperti ini. Sepertinya, jika di Raskerdil benar-benar memiliki seseorang dengan karakteristik keahlian, mungkin saja dapat membawa seluruh daratan Magna untuk melakukan revolusi teknologi. Mungkin saja mereka bisa langsung memasuki peradaban tingkat ke-4 ataupun peradaban tingkat ke-5 juga bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ketika mereka sedang mengobrol di sana, di dalam kokpit, Damar sedang mengemudikan pesawat ini. Lilia duduk di sebelahnya. Damar sambil mengemudikan pesawat, Lilia bertanya di samping, bagaimana? Apakah kamu bisa menentukan arahnya? Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, aku sekarang sudah menguasai kekuatan Stargate sepenuhnya dan dapat menggunakannya dengan sangat mudah. Kalian akan bisa merasakannya di pertempuran di masa depan. Aku sedang berpikir, bagaimana kalau mengambil kesempatan ketika Dewa Utama masih belum bangun? Jika ada kesempatan, kita langsung menyelamatkan Stargate keluar. Menyelamatkan dia keluar, Lilia mengerutkan alisnya dan berkata, kamu ini berencana untuk mengirim kita semua kembali dulu, kan? Damar berkata dengan sedikit terpaku, ternyata memang tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kita bisa mengirim mereka pulang dahulu. Ujar Lilia lalu melanjutkan, aku akan menetap di sini dan menemani bersamamu. Jangan menolaknya. Aku sudah pernah mengatakannya sebelumnya, hanya ada 2 jalan, antara kita hidup bersama, atau kita mati bersama. Aku pasti tidak akan pernah memilih tetap hidup sendirian. Hanya saja, aku sedikit merindukan bumi. Setelah mengatakan sampai akhir, Lilia bergumam dengan suara kecil. Kali ini adalah waktu yang paling lama mereka lewati setelah meninggalkan bumi. Jika dihitung-hitung dari awal sampai akhir, sudah hampir lewat 10 tahun berlalu. Dulu, tidak peduli ketika mereka pergi ke Eternal Planet, ataupun menuju ke Big Jade, tidak pernah meninggalkan bumi sampai selama ini. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, kita pasti akan kembali ke bumi.
Aku akan masuk ke tingkat ekstrim level step 3, dengan begitu aku akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Dewa Utama. Aku memiliki sebuah perasaan bahwa kedatangan hari itu tidak akan terlalu jauh lagi. Sambil terus berbincang-bincang, pesawat juga terus bergegas terbang menuju ke arah Istana Langit. Bersambung, 2265. Di Istana Langit, tepatnya di dalam penjara awan. Pada hari ini, Agreya membawa keluar 4 orang dari penjara awan. Selain 3 orang yang sebelumnya dia bawa keluar, masih ada 1 orang pria tua yang kurus. Sesaat setelah kaki Agreya melangkah keluar pergi, di belakang, sebuah cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul melayang di langit. Segera setelah itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 3 atau 4 tahun muncul di pintu masuk. Hehehehe, aku datang kemari lagi untuk mengobrol dengan kalian. Gadis kecil itu melihat ke arah Asteria dan Hoshi yang berada di dalam penjara lalu berkata, kelihatannya akhir-akhir ini hidup kalian tidak begitu bagus ya. Hoshi mencibirkan bibirnya dan berkata, kalau kamu sendiri juga dikurung di dalam penjara ini selama 5 tahun, kamu juga pasti tidak akan hidup dengan baik. Gadis itu mengulurkan jari-jarinya kemudian menghitung-hitung untuk waktu yang lama dan berkata, aku sudah dikurung puluhan atau mungkin ratusan tahun. Saking lamanya sampai tidak terhitung lagi jumlahnya. Hoshi tercengang mendengar itu. Memang benar. Stargate diculik oleh Dewa Utama. Selama bertahun-tahun dia terus di penjara. Selain itu, waktu Stargate di penjara memang lebih lama daripada dirinya sendiri. Kamu juga dikurung di dalam penjara ini? Tanya Hoshi. Kalau begitu, kenapa kamu dapat bergerak bebas seperti ini? Aku hanya dapat bebas bergerak di dalam Istana Langit saja, dapat pergi kemana saja yang aku inginkan. Tapi kalau dunia luar, aku tidak dapat pergi ke sana. Kalau keluar, aku akan dibakar. Ujar gadis kecil itu lalu melanjutkan, aku datang kemari karena ingin membawa kabar baik untuk kalian. Kabar baik seperti apa? Pada saat ini, Asteria dan Hoshi berdua terlihat sama-sama tertarik. Stargate berkata sambil tersenyum senang, mengenai kabar ini, ya, beritanya adalah, aku dapat merasakannya, bahwa orang yang dipilih oleh aku, sekarang sedang mendekat menuju ke arah kita dengan sangat cepat. Kamu sedang membicarakan Damar. Raut wajah Asteria langsung berubah dan berkata, maksudmu adalah dia sedang bergegas datang ke Istana Langit ini. Ya, seharusnya benar seperti itu. Sekarang ini, si Pak Tua satu itu masih tertidur. Dia terluka sangat parah 5 tahun yang lalu, kira-kira sementara ini dia tidak akan bisa bangun. Kita juga punya kesempatan untuk dapat keluar dari sini. Ujar Stargate lalu menambahkan, aku bahkan mendengar desas-desus dari orang-orang di luar. Mereka mengatakan, Damar menggunakan 3 tebasan berhasil membunuh Kaisar Iblis. Dia yang sekarang ini seharusnya sudah sangat kuat. Ekspresi Asteria justru sedikit berubah. Dia merenung sejenak dan berkata, kamu juga jangan terlalu senang dulu. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Damar, jika kekuatannya memang benar-benar sudah mencukupi, dia akan langsung memilih untuk mendobrak pintu dan berteriak minta pertanggungjawaban. Jika dia tidak langsung datang menyerang, ini berarti bahwa dia memiliki rencana yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Asteria melihat ke arah gadis kecil itu. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, pada saatnya tiba, kamu jangan asal bicara dan malah mengatakan hal ini keluar. Ya, gadis kecil itu menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Kemudian di dalam matanya terlihat sedikit kerinduan dan berkata, aku benar-benar ingin kembali dan pergi melihat-lihat bintang-bintang. Tubuh Asteria dan Hoshi sedikit tercengang. Kembali dan melihat bintang-bintang, mereka berdua juga sangat merindukannya. Mereka datang ke dunia ini karena mereka ingin mencari stabilitas, tapi ahli bela diri tingkat dewa di dunia ini justru terasa tidak ada apa-apanya. Mereka telah terlibat dalam berbagai macam pertempuran yang tidak ada gunanya. Awalnya mereka diburu, tapi setelah tenang untuk beberapa hari, mereka justru menjadi tahanan. Mereka akan segera datang, kok. Pada saat ini, gadis kecil itu berkata dengan penuh semangat, aku mau pergi ke tempat yang paling tinggi untuk menunggu kedatangan mereka. Setelah mengatakan itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melintas, lalu gadis kecil itu menghilang dari tempat dia berdiri. Asteria dan Hoshi saling memandang satu sama lain. Di dalam mata mereka terdapat sedikit cahaya pengharapan. Pesawat terbang menembus udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada satu titik waktu tertentu, mereka melewati langit yang panjang. 3 buah benda berbentuk bundar seperti bola muncul di depan mata kepala Damar dan yang lainnya.
Begitu mereka semua melihat pemandangan ini, Thalia dan yang lainnya sedikit tercengang. Ternyata 3 daratan itu sebenarnya adalah 3 buah planet. Tanya Thalia dengan nada suara heran. Yani merenung sejenak dan berkata, menurut perhitungan, pada waktu 2 buah alam semesta saling bertabrakan, alam semesta kita di sana langsung hancur kemudian berevolusi menjadi satu persatu benda padat berbentuk bola. Sedangkan di dunia ini, juga terdapat 3 buah planet yang mengambang di atas daratan. Kelihatannya ketiga planet ini memiliki kekuatan interaksi satu sama lain, kemudian secara permanen dan konstan menetap di tempat ini. Aku sedikit tidak dapat mengerti tentang ini. Dunia ini terlalu besar, alam semesta sangat luar biasa, dan kekuatan manusia tidak dapat memprediksinya. Skywings milik Istana Langit dapat digunakan untuk menembus tempat-tempat ini, juga termasuk sangat hebat. Thalia berkata sambil merenung sejenak. Tempat-tempat ini memang berbeda dengan dunia kita. Ujar Yani lalu melanjutkan, di alam semesta kita, sebagian besar tempat adalah ruang hampa. Tapi kalau di tempat ini, di bagian luar juga terdapat udara. Karena itu Skywings juga dapat digunakan untuk mereka terbang, ditambah lagi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tertentu. Jika ingin terbang bola-balik, itu sama sekali tidak merepotkan mereka. Sebenarnya kita sendiri juga dapat menggunakan Skywings untuk mencapai ke tempat ini. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Lilia tiba-tiba berkata, apakah kamu bisa merasakan Stargate berada di planet yang mana? Damar menganggukkan kepala. Dia terus mengemudikan pesawat, lalu berangkat menuju ke salah satu planet yang berwarna biru langit. Mirip seperti bumi. Ketika Thalia melihat planet yang berwarna biru langit itu, tanpa sadar mulutnya menggumamkan hal ini. 3 planet ini, dengan keadaan mereka yang tidak pernah berdekatan di udara sebelumnya, dilihat dari jauh, salah satu di antaranya berwarna biru kehijauan, mirip sekali dengan bumi yang ada di alam semesta tempat Damar berasal. Sedangkan 2 planet lainnya, satu planet berwarna kuning tanah dan satu planet lainnya berwarna merah gelap. Mendekat, Damar mengemudikan pesawat, lalu mereka mendekat dengan kecepatan tinggi. Untuk menggerakkan pesawat ini, yang paling utama bergantung pada batu energi, dan kecepatan pesawat telah mencapai kecepatan cahaya. Jadi kecepatan mereka luar biasa cepat, dan dengan kecepatan seperti itu mereka mendekat ke arah planet itu. Pada saat yang sama, di planet ini, ada beberapa sosok yang terbang dari dalam sana. Mereka melepaskan diri dari gravitasi planet, lalu turun ke arah daratan magna. Seorang pria parubaya yang kumuh mengerutkan alis seraya berkata, kenapa aku melihat sekelebat cahaya datang dari sebelah? Apa itu? Jangan bicara omong kosong. Agreya melanjutkan dengan tenang sambil meliriknya, ingat, bunuh Damar, setelah itu aku akan jamin kebebasan kalian selamanya. Pria parubaya yang kumuh itu mengerutkan bibirnya, dia juga tidak banyak berbicara. Dan dengan begini, keduanya melewatkan kesempatan. Pesawat mereka dengan cepat tertangkap oleh gravitasi. Setelah berpikir selama seminggu, Damar memilih sebuah pulau yang berisi 5 orang di permukaan laut, kemudian perlahan-lahan dia mendaratkan pesawat. Setelah pesawat mereka mendarat, Yani membawa sebuah peralatan dari dalam. Peralatan ini bisa mendeteksi lokasi pesawat. Alat ini merupakan produk peradaban tingkat 7. Sinyal yang dipancarkan oleh pesawat juga sudah cukup kuat. Setelah melakukan semua itu, beberapa orang di dalam pesawat mengecat pakaian mereka. Damar juga menggunakan magis untuk mengubah penampilannya. Kemudian mereka turun dari pesawat. Bersambung 2266. Mereka menggali sebuah lubang di tanah dan mengubur pesawat mereka di dalamnya, kemudian menggunakan karakteristik energi vitalitas Lilia untuk mengembalikan permukaan tanah seperti semula. Damar dan teman-temannya sudah sangat terbiasa dengan rangkaian prosedur ini. Setelah melakukan semua ini, Damar dan teman-temannya membentangkan Skywings mereka, lalu terbang menuju ke sisi lain daratan. Sebelum berangkat, Yani mengambil beberapa peralatan dari Ulro yang digunakan untuk mendeteksi. Dia membawa peralatan itu di tangannya. Peralatan itu terlihat seperti sebuah jam tangan. Dia menekan permukaannya, kemudian muncul sebuah layar berwarna biru di hadapannya. Setelah melakukan perhitungan sederhana, Yani pun berbicara, planet ini kira-kira 1/3 kali lebih besar dibandingkan bumi. Damar mengangguk dan menyahut, iya, aku dapat merasakan lokasi Stargate, tapi sepertinya masih cukup jauh. Kita bisa bergerak pelan-pelan saja ke sana. Kemudian di dalam perjalanan kita bisa mempelajari bagaimana kehidupan orang-orang dari Istana Langit itu. Oke, sahut yang lainnya sambil ikut menganggukkan kepala. Kemudian rombongan ini bergerak perlahan.
yang membuat Damar dan teman-temannya terkejut adalah, lingkungan Istana Langit ternyata sangat bagus, baik udaranya maupun faktor lainnya semuanya sangat bersih. Daratan Magna memiliki peradaban tingkat 3, sebenarnya lingkungannya tidak begitu bagus, ada banyak sekali limbah industri dan yang lainnya, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Pihak Istana Langit tampaknya baik-baik saja akan hal ini. Dewa utama brengsek, dia menutup mata melihat penderitaan orang lain. Thalia marah-marah sambil memaki. Mereka telah berjalan cukup lama, yang membuat Damar dan teman-temannya terkejut adalah, hampir tidak ada desa di dunia ini. Sepertinya mereka tipe yang benar-benar hidup berkelompok, dan tidak tahu ada berapa banyak orang di dunia ini. Yani berbicara sendiri, Damar pun tidak terlalu memedulikannya, mereka bergegas menuju ke Istana Langit. Mereka berjalan lagi selama beberapa jam. Akhirnya di hadapan mereka terlihat sebuah jalan raya. Mereka berjalan menyusuri sepanjang jalan raya itu, namun tidak banyak orang yang berlalu lalang di jalanan, tetapi lingkungan di sekitar mereka sangat bersih. Tampaknya ada orang yang secara khusus membersihkannya. Dewa utama benar-benar tidak berperasaan. Lilia menarik napas dalam-dalam dan berkata, daratan Lyons dijadikan tempat penyucian manusia, dan di tempat lain juga kacau balau, tetapi di Istana Langit, ternyata sangat bersih dan rapi. Terisolasi dari dunia luar. Tin. Tepat pada saat ini, terdengar suara klakson. Damar menoleh ke belakang, lalu melihat di ujung jalan ada sebuah mobil berwarna merah yang muncul di depan mata mereka. Mobil itu dengan cepat bergerak mendekat ke arah mereka. Cit, mobil itu berhenti, di dalam mobil ada 5 orang anak muda. Damar terkejut melihat orang-orang itu, dia menyadari bahwa kekuatan orang-orang itu ternyata lumayan juga. Mereka terlihat seperti pemuda berusia sekitar 20 tahun, tapi kelima orang itu semuanya memiliki kekuatan di atas tingkat eternal. Kalian sekelompok Black Slave dari kota mana? Beraninya kalian melarikan diri? Salah seorang di antara mereka turun dari mobil dan berseru sambil tersenyum mengejek. Black Slave. Dalam hati, Damar merasa terkejut. Mereka benar-benar tidak memahami sistem kasta di Istana Langit. Bagi orang-orang daratan Magna, Istana Langit sangat misterius, termasuk Bizu dan teman-temannya, hanya itu saja yang mereka ketahui. Walaupun mereka ditangkap, tetapi setelah dikutuk, mereka akan langsung dilepaskan, jadi pengetahuan mereka tentang Istana Langit hanya sedikit. Damar memperhatikan 5 orang ini dengan heran, dia menyadari kalau mereka berlima semuanya mengenakan pakaian serba putih. Pakaian ini mirip dengan jubah milik The Nine Swords dari Istana Langit, namun simbol di atas mobil dan yang lainnya, semuanya benar-benar berbeda. Jika dipikirkan lebih lanjut, orang-orang dari Istana Langit, termasuk sebelum Perang Pegunungan Lagiri, pasukan Istana Langit juga mengenakan baju besi. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan pakaian yang didominasi dengan warna-warna cerah seperti perak dan putih. Aku sedang bertanya padamu, teriak orang itu dengan sedikit marah sambil menatap Damar dan yang lainnya. Segera setelah itu, tatapan mereka tertuju ke arah Thalia dan teman-teman wanitanya. Bagaimanapun juga, mereka adalah wanita, bahkan jika mereka memakai riasan wajah, mereka tidak akan merias wajah mereka sendiri hingga terlalu jelek, oleh karena itu, sepertinya mereka masih terlihat cantik. Cek, Kak Trobi, wajah orang-orang Black Slave ini lumayan juga, bagaimana kalau kita tidak melaporkan mereka? Kita bunuh saja yang laki-laki, lalu kita kubur, kamu berikan para wanita Black Slave ini kepadaku dan aku akan membayarmu, kata seseorang di barisan belakang dengan penuh nafsu. Memberikannya kepadamu. Orang yang dipanggil Kak Trobi itu menjilat bibirnya, kemudian melompat turun dari mobil. Kemudian dia terkekeh, lalu berkata, akan tetapi, kata-katamu masuk akal juga. Setelah itu, dia berjalan ke sebelahnya dan menyentuh tanah dengan satu tangan. Tanah di hadapan mereka seketika bergetar, jelas sekali kalau orang ini memiliki karakteristik tanah. Tak lama kemudian, ada sebuah lubang yang terbentuk di tanah. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh kepada Damar, kubur dirimu sendiri kalau kamu tidak mau kami siksa. Damar terkejut, kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu menggali lubang ini untuk mengubur kamu dan teman-temanmu? Tapi kalian ada 5 orang, lubang buatan kamu ini terlalu kecil, tidak akan muat. Apa katamu? Begitu orang yang dipanggil Kak Trobi itu mendengar kata-kata Damar, kemarahannya langsung meledak. Dia maju satu langkah ke depan, lalu melayangkan tamparan ke arah Damar. Plak! Namun, baru saja dia hendak memukul Damar,
Tiba-tiba dia merasakan rasa sakit dan panas di wajahnya. Segera setelah itu, dia merasa dirinya terlempar ke udara. Brok, dan pada titik tertentu, dia merasa tubuhnya jatuh ke suatu tempat. Dia buru-buru merangkak untuk bangun. Begitu melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa tempat jatuhnya dia adalah lubang yang barusan dia gali sendiri. Brok, sekali lagi terdengar suara yang sama. Dia memperhatikan sekitarnya dan dia dapat merasakan kalau lubangnya berubah menjadi jauh lebih besar. Brok, 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 brok. Suara orang terjatuh itu terdengar sebanyak 4 kali, dan dia pun melihat ada 4 sosok melayang masuk ke dalam lubang. Segera setelah itu, ada 4 orang lainnya di sebelahnya. Semua orang di dalam mobil tersebut dilempar ke dalam lubang. Orang yang disebut Kak Trobi itu luar biasa terkejut. Dia adalah Eternal Undying Flame, tapi dari dulu hingga sekarang, dia tidak pernah melihat tindakan seperti Damar. Ini artinya, Damar lebih kuat dibandingkan dirinya, dan dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Damar. Dia menatap Damar dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut, kemudian berseru, "Kalian bukan Black Slave. Siapa kalian?" Saat ini, Damar sudah berjongkok di tepi lubang. Dia menatap mereka sambil tersenyum lebar, lalu bertanya, "Black Slave itu apa? Kalian tidak tahu?" Ekspresi wajahnya langsung berubah. Kemudian dia bertanya, "Kalian bukan orang-orang dari Istana Langit. Siapa sebenarnya kalian? Kamu cukup pintar juga." Damar menyeringai sambil menjawab, "Namaku Damar, entah apakah kamu pernah mendengarnya atau tidak." Begitu mendengar nama ini, ekspresi wajah kelima orang itu seketika berubah. Orang yang memimpin kelompok itu bergumam, "Kamu menghabiskan waktu 5 tahun untuk mencapai extreme level, berhasil menebas Kaisar Iblis dalam 3 tebasan. Kamu Damar yang diburu oleh Istana Langit itu, kamu ternyata berani juga datang ke Istana Langit. Sepertinya aku cukup terkenal juga di Istana Langit." Damar tersenyum tipis, lalu melanjutkan kata-katanya, "Lupakan omong kosong kalian." Zzz, kekuatan jiwanya seketika meledak dan menyebar. Pandangan kelima orang tersebut pun dalam sekejap berubah menjadi kosong. Mereka berada dalam kendali Damar sepenuhnya. "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" tanya Damar. Orang itu menjawab dengan tatapan kosong, "Namaku Trobi. Kami baru saja pergi berlibur dan siap-siap pulang ke kota Taulen." Bersambung 2267. Ceritakan tentang sistem kasta di Istana Langit. Damar melanjutkan dengan tenang, "Apa itu Black Slave?" Trobi mulai menjelaskan, "Black Slave adalah para budak milik Istana Langit. Orang-orang yang berusia 40 tahun tapi belum mencapai Eternal Undying Flame akan menjadi Black Slave atau diasingkan ke dalam daratan magna. Jika sebelum berusia 40 tahun bisa menjadi Eternal Undying Flame, maka orang tersebut bisa menjadi warga Istana Langit. Di antaranya, ada ahli bela diri tingkat dewa yang menjadi warga kelas 1, Uncommon level menjadi warga kelas 2, ahli bela diri tahap penyelesaian teknik pedang menjadi warga kelas 3, dan Eternal Undying Flame menjadi warga kelas 4. Damar terkejut. Big Jade yang dahulu dia lawan saja sudah cukup menakutkan, karena mereka memiliki gen yang sempurna. Dilihat dari sistem kasta, tampaknya Istana Langit lebih selektif dibandingkan Big Jade yang dulu, karena mulai dari Eternal Undying Flame yang bisa menjadi warga Istana Langit. Dapat dikatakan, ini merupakan semacam sistem seleksi genetik yang berubah arah. Namun, yang berada di bawah Eternal Undying Flame akan menjadi Black Slave. Black Slave bertanggung jawab atas apa? Tanya Damar. Black Slave, yang paling utama mereka bertanggung jawab atas produksi dan menjaga operasional Istana Langit, sedangkan warga Istana Langit bisa berkultivasi dan menikmatinya hasil kerja Black Slave sesuka hati. Jawab Trobi. Damar tersentak, kemudian bertanya, "Lalu, kalian bisa membunuh Black Slave sesuka hati? Nyawa mereka tidak lebih berharga dibandingkan binatang." Trobi melanjutkan, "Jadi, kalau kami ingin membunuhnya, ya tinggal membunuhnya saja. Di Istana Langit tidak ada binatang buas, yang ada hanyalah binatang peliharaan milik para warga. Binatang peliharaan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan Black Slave." Begitu mendengar hal ini, alis Damar mulai berkerut dalam. Kini Damar memiliki sedikit pemahaman tentang sistem kasta di Istana Langit. "Ada berapa banyak orang di seluruh Istana Langit?" tanya Damar. "Aku tidak tahu." Dia menjawab pertanyaan Damar dengan jujur. Damar terdiam sejenak, kemudian bertanya lagi, "Kalau begitu, kalian tidak perlu melakukan tugas apapun dan hanya tinggal menikmati saja. Setiap warga kelas 4 akan mengurus beberapa kebutuhan warga kelas 3, kami terutama bertanggung jawab untuk berkultivasi,
setiap saat bertarung demi Istana Langit, dan tidak ada yang berani menyerang Istana Langit. Jadi, walaupun berada dalam kendali Damar, tapi ketika dia menjawab, terlihat kesombongan yang sangat tinggi di dalam matanya. Di sebelahnya, Thalia mengomel, dasar makhluk cacat mental. Ini hanya apa yang dia katakan di mulut saja, kita masih harus melihatnya secara langsung keadaan yang sebenarnya. Thalia terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, coba tanya dia, apakah kota Taulen memiliki ahli bela diri? Damar mengangguk, kemudian bertanya, apakah di kota Taulen ada ahli bela diri? Trobi bergumam, kota Taulen adalah sebuah kota besar yang ada di Istana Langit. Di dalamnya ada ratusan warga kelas 1, di antaranya ada 3 orang Extreme Level Master. Orang yang bertanggung jawab atas kota Taulen bernama Lokan yang juga merupakan ahli bela diri Extreme Level Master. Begitu mendengar nama ini, ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Lilia membuka buku yang diberikan oleh Keeno, tak lama kemudian dia berbicara, Lokan, seorang ahli bela diri Extreme Level Master, memiliki karakteristik angin, dao kecepatan Extreme Level, teknik bela diri Extreme Level, karakteristik Uncomon Level. Damar menganggukkan kepala, lalu menyahut, karena kini kita sudah sampai di sini, ayo kita bunuh dia. Sambil berkata begitu, dia melambaikan satu tangannya, menghapus kontrol jiwa miliknya dari kelima pemuda tersebut. Trobi tersentak begitu mendapatkan kembali kesadarannya. Dia menatap Damar dengan tatapan terkejut, lalu berkata, beraninya kalian datang ke Istana Langit, kalian tidak akan bisa membunuhku, Master Lokan sangat menjagaku, kalau kamu membunuhku, dia pasti tidak akan melepaskan kamu. Damar menatap ke arah lubang tersebut dan menyahut, dia tidak akan melepaskanku. Aku yang tidak akan melepaskan dia. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan melanjutkan, lebih cepat bertemu dengan Lokan lebih baik. Aku akan membuat orang-orang sepertimu dan Lokan ini mati dalam lautan penyesalan. Kamu brengsek. Ekspresi wajah Trobi berubah, dia menggertakkan gigi, lalu berkata, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan kalian. Wush. Tepat pada saat ini, beberapa ci pedang mengalir keluar, dalam sekejap mata mereka berlima mati, lalu mereka dibakar oleh api Phoenix Thalia. Kemudian mereka menyeimbangkan seluruh tempat itu. Lilia menggunakan karakteristik kehidupan untuk mengembalikan lingkungan sekitar ke keadaan semula. Ayo, masuk ke mobil. Damar sudah duduk di dalam mobil. Walaupun cara menyetir mobil di sini memiliki perbedaan dengan mobil di bumi, namun perbedaannya tidak besar. Damar mengutak-atik mobil itu sebentar, kemudian langsung menyalakan mesin mobil. Setengah jam kemudian, mobil berwarna merah itu melaju membawa Damar dan teman-temannya hingga sampai di kota pertama di Istana Langit, kota Taulen. Bangunan Istana Langit tampaknya didominasi oleh warna putih bersih. Mobil merah itu sedang melaju. Damar dan yang lainnya sama sekali tidak berganti pakaian. Mereka membuka atap mobil tersebut, kemudian melajukan mobil dengan cepat menuju pusat kota. Kota ini kelihatannya sangat makmur. Di sepanjang jalan ada banyak pejalan kaki. Mereka juga mengenakan pakaian dengan berbagai warna. Jika dibandingkan, pakaian putih bersih yang dikenakan para warga jauh lebih sedikit. Di kedua sisi jalan juga ada berbagai macam toko. Di mana ada orang, di situ ada masyarakat. Agar masyarakat berfungsi, maka selalu ada transaksi jual-beli. Tentu saja, sebagian besar bisnis yang ada adalah milik para warga, sedangkan para budak hanya menjadi pekerja. Ini adalah semacam eksploitasi yang ekstrim. Semua yang mereka kerjakan akan menciptakan keuntungan bagi para warga, sementara mereka hanya bisa mendapatkan sebagian dari sumber daya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kota ini juga sangat menarik. Seluruh kota tampak seperti sebuah gunung, terdiri dari lapisan demi lapisan. Ketika mereka memasuki kota, Damar menghitung, totalnya ada 5 lapis, sesuai dengan sistem kasta para warganya. Lapisan paling luar, juga yang paling besar, kemungkinan besar merupakan daerah tempat tinggal para budak. Tentu saja, toko di luar sini semuanya adalah milik para warga. Semakin ke atas, lapisannya semakin kecil, dan diperkirakan, orang yang hidup di sana juga semakin sedikit. Damar menyetir mobil, lalu berhenti di pinggir jalan. Lilia yang duduk di kursi depan sedang mengutak-atik mobil selama beberapa saat, kemudian dia berkata, di dalam sini sepertinya ada banyak uang. Apakah uangnya uang kertas? Kita tidak tahu daya beli di sini seperti apa, sahut Damar dengan muram. Karena kita punya uang dan tampaknya hotel di sini lumayan juga, jadi ayo kita menginap di hotel. Usul Damar. Mereka mencari sebuah hotel yang tampaknya masih terbilang cukup mewah.
Begitu mereka berhenti di depan pintu masuknya, seseorang bergegas datang untuk menyambut mereka. Namun, ketika melihat pakaian yang dikenakan Damar dan teman-temannya saat turun dari mobil, orang itu sedikit tercengang. Namun Damar tidak terlalu memperdulikannya, dia memarkir mobil, kemudian berjalan masuk ke dalam hotel bersama Talia dan yang lainnya. Hotel ini memang cukup mewah, walaupun berada di lapisan paling bawah di kota ini, tetapi orang-orang yang berlalu lalang di dalamnya sebagian besar merupakan warga yang mengenakan pakaian serba putih, sementara para stafnya mengenakan jubah hitam. Damar langsung menghampiri meja resepsionis untuk melihat harga kamar di brosur yang tersedia. Yang membuat dia terkejut, harga kamar di sini sepertinya tidak terlalu mahal. Di mobil mereka mengambil sekitar uang kertas sebesar 40 juta, sedangkan kamar paling mahal di sini hanya menghabiskan sekitar 2 juta. Apakah kami berlima bisa menginap di satu kamar yang paling mahal? Tanya Damar, bersambung.